setelah Anies Baswedan dinyatakan capresnya Nasdem untuk 2024, Bang Helmi ketemu Anies Baswedan. Itu apa hubungannya dengan Anies? Ya. Ya, apakah itu menjadi ruang untuk soal komunikasi wakil presiden? Kalau sampai ada wacana Helmi Hasan masih selero jadi gubernur. Nah, ada satu yang di Helmi Hasan ini dia gila ya, dalam tanda kutip ya. tapi saya kurang percaya itu Kak, kalau Helmi Hasan itu gila. Soalnya tiap nyalon, PAN menang, Helmi Hasan gubernur. saya bukan kampanye ini ya, mengartikan yang abang bilang tadi, kalau Helmi Hasan gubernur Bengkulu, jalan provinsi bagus semua gitu. Jangankan jalan provinsi, jalan-jalan ke desa itu juga harus bagus. Nah, apa persiapan yang disiapkan oleh PAN untuk menghadapi itu pemilu itu nanti? Banyak kemudian tokoh-tokoh yang bergabung Ya. Kita ada Pak BJH ya. Ini yang perlu dipikirkan mantan gubernur ini. Ya. Ada nggak yang dari unsur-unsur lain gitu? Ini ada salah satu nih, saya sebutkan petinggi dari para penegak hukum ya, nanti akan gabung insya Allah, tapi nanti kita buka pada saatnya kan. Kira-kira itu mati apa Bintang. Kalau sudah di DCT nanti kita umumkan secara terbuka kan gitu. Kalau kemudian Pak Imron juga ikut bergabung misalnya kan. Itu tokoh semua. Iya, ini jadi perang bintangnya bukan di pemilu tapi di PAN-nya nanti perang bintang. Nah ini yang, ya. Ya kalau setuju? itu ya saya nggak setuju. Oh, ya. Kan perspektif gitu nah. Apa yang buat Helmi Hasan ini tetap langgeng di politik dan selalu berhasil ya? Itu karena geng politik gitu. Geng politik itu gimana? Dari ini yang Iya. tiga. Ya enggak, Saya karena menarik ini. geng politik itu Justru begini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Forum Bengkulu yang pacak galau. Malam ini tadi habis sama guru ya Om ya. Ya. Ya saya lupa. Assalamualaikum. Gitu. Salam sejahtera. Om Swasti Astu. atas nama. Nama budaya. Nah. Karena alhamdulillah yang ada di sini Islam semua. Cuman mungkin viewer kita ada yang beragama lain, ya salam sejahtera. Salam saja. sejahtera. Kalau udah apa jangan dipaksa. Siap. Tadi nyuruh aku ngapain. Malam ini ya ngobrolin politik 2024. Dan saya sekarang ditemani oleh orang yang pertama nongol di channel ini, Kak Tengku Zulkarnain. Ya. Gimana kabarnya? Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Buntu. Jangan Suasana ekonominya memang lagi seperti ini. Seperti ini. Lagi susah, lagi ini. Dewan pun susah, apalagi kita. Kamu lagi susah. Mungkin dia akan mikirin rakyat. Ancaman resesi tahun depan itu mungkin mereka pikirkan. Itu. Kalau kita mikirin kru kita. Iya. Kalau mereka mikirin konstituen. Konstituen yang sebanyak itu ya. Nah, tapi ini aku sedikit ini Om, mau ucapin salam dulu. Kasih. Ini apa beliau ini ya Pencetak sejarah. yang mengawali ini Om. Nah iya, pencetak sejarah kan. Iya, pencetak sejarah walaupun dulu belum ada namanya. Iya. Pertama kali namanya tuh dari setelah ketemu Om Bowo baru dapat nama Forum Bengkulu kan. Iya. Gitu. Itu kali raja sebenarnya nggak ada ini sih. Karena kita berpikir apa sih yang bisa masuk semuanya gitu. Ya, forum. Ya. Terus kita fokus pada isu lokal gitu nah. Ya. Biar nggak melebar kan. Dan Saya- itu sepertinya lebih sehat kan. Lebih sehat. Ada forum tetangga yang Betul. kayaknya empat ya kan. Sehat gitu, nggak sehat mau apa namanya memaki. Itu nggak pakai bercanda. Dan tanda kutip dijewer. Saya dijewer Kak Tengku gara-gara saya meninggalkan Dunia. profesi wartawan. Dan saya dijewer lagi sama Mas Bowo. Ya. Makanya lahir Forum Bengkulu ini. Nah, jurnalistik ini kan tak ada matinya kan itu. Iya, Jadi wartawan itu juga tak ada mati. tak ada matinya. Nah, dia jasadnya boleh mati tapi kemudian jiwanya bisa Jiwanya. menggema kan. Betul. Itu jurnalistik. Makasih banyak Kak udah diseret ke sini lagi. Dan nah ini hati-hati ngomong soal hukum sama beliau nih. Kemarin udah aku kes sama beliau nih ngomongin hukumnya lengkap datanya ini. Bang Wito Kusmito Gunawan.
Siap. Bang, saya nggak nanyain, abang apa kabar, untung nggak? Saya nanyain, abang apa kabar, sakit? Alhamdulillah sehat. Sehat Om ya. Emang kelihatan cerah Om. Alhamdulillah. Om udah tahu tema malam ini? Ya, Udah tahu ya? udah tahu. PAN menang, Helmi Hasan gubernur. Benar. Nah ini labil lagi nih. Labil lagi nggak? Nggak ya? Nah, sebenarnya kan kemarin yang kita bahas. Nah termasuk yang ini Bang. Tapi saya nggak tahu ya bocorannya kayak gimana. Saya juga mau tanya soal Bang Helmi. Nggak lama, cuma kelang 1 hari atau 2 hari setelah Anies Baswedan dinyatakan capresnya Nasdem untuk 2024, Bang Helmi ketemu Anies Baswedan. Nah nanti itu kita tanyakan. Ini wapres, tapi tema malam ini PAN menang, Helmi Hasan gubernur Bengkulu. Saya nanya, Kak Tengku dulu deh jawab. Fenomena Helmi Hasan ini, orang dekatnya Pak Wali, coba fenomena Bang Helmi yang loncat mana-mana tapi tetap diterima gitu. Iya, Gimana? dia ini Tetap menang. Mana sih Om? ada satu yang di Helmi Hasan ini dia gila ya dalam tanda kutip ya. Contoh begini, kita lihat 2012 kita bersama-sama itu, waktu itu saya juga mendampingi beliau. 2012 itu masih periode Bangken ya. Periode Bangken itu anggaran untuk perbaikan infrastruktur jalan itu hanya sekitar 35 miliar. Ya, 35 miliar waktu itu, 35 miliar. Dan beliau nyampaikan bahwa ini fokus saya ini waktu itu, beliau baru dilantik 2013, beliau sampaikan waktu itu ada Bu Fitriani, ada Pak Sapri Sarif ya, Bu Fitriani di Bapeda, Pak Sapri Sarif di BPKA, kemudian ada Bang Yadi sebagai sekda saat itu. Saya mendampingi beliau. Itu pada saat beliau membuka menanyakan berapa anggaran infrastruktur jalan, itu hanya juga mereka sampaikan cuma 35, sama seperti di 2012. Marah sekali beliau. Marah sekali, buku itu dibanting sama beliau. Beliau kemudian tinggal pergi, itu di balai pada saat beliau tinggal pergi, saya tinggal di situ. Dia sampaikan, Kak, urusin itu pada saat itu. Sehingga kemudian kami coba bekerja lagi, ketemulah angka 70 miliar. Oh berarti nggak terima beliau? Nggak terima, marah sekali. Karena beliau katakan, saya ingin kan bahwa jalan-jalan di Bengkulu ini seperti program saya harus di periode saya ini harus mulus. Nggak bisa sih cuma segini. Begitu ya. Nah, sehingga bedah. Di 2013 ketemu 2 kali lipat, 70 miliar. Sudah press semua. Yang belanja-belanja nggak perlu. Saya bilang press saja. Karena ternyata kan banyak honor lagi, honor bukan honorer ya, honor. Honor misalnya honor untuk mengerjakan apa, kok udah dapat gaji masih honor lagi. Itu kan banyak kita press. Sehingga termasuk honor dewan juga kena nggak? Kemudian beliau sampaikan lagi programnya rumah sakit kota Bengkulu. Oke. 300 tahun lebih. Ya. Ya, kota Bengkulu ini berdiri ya, kita peringati ulang tahunnya setiap tahun. Itu kan tidak ada rumah sakit. Tidak ada rumah sakit kan. Sebelum Helmi Hasan ya, sebelum Helmi Hasan. Dan itu kantor wali kota kan? Iya. Iya. Saya baru tahu ada rumah sakit berdampingan sama kantor wali kota. Iya, saat itu. Kemudian untung belum sampaikan. COVID. Dan pada saat itu waktu itu saya belum dewan ya. Dewannya masih dewan yang lama 2014. Cuma dikasih duit 1 miliar anggarannya. Anggaran awal untuk rumah sakit kota itu cuma 1 miliar. 1 miliar. 1 miliar. Beliau katakan harus jadi, walaupun cuma 1 miliar. Dan efeknya hari ini kita lihat rumah sakit kota. Beliau korbankan, saya pindah dulu. Karena syarat dari rumah sakit kota ini kan ada luasan lahan, ya kan? Untuk dirinya rumah sakit itu minimal 2 hektar gitu. Oleh sebelumnya kota memang belum punya rumah sakit. Belum punya rumah sakit. M. Yunus itu kan punya provinsi. Yang lain kan swasta, ada rumah sakit tentara, ada rumah sakit polisian kan. Kota sendiri, pemerintah kota tidak ada rumah sakit. Nah ini kan miris. Bayangkan, pertama membuat program kan 1000 jalan mulus, kemudian rumah sakit harus ada. Ini kan gila ini. Karena pada saat itu banyak pejabat yang menyampaikan, ini sudah dipres. APBD kita kok cuma sekian. Belanja pegawainya sekian. Belanja pegawainya sudah lebih dari 60% saat itu, karena
menerima PNS dulu kan sebelumnya. Jadi nggak ada lagi anggaran untuk belanja modal untuk pembangunan. Faktanya bisa gitu. Makanya kan kalau tidak ada orang gila ya tanda kutip seperti beliau, saya rasa akan stagnan saja, rumah sakit nggak berdiri, 1000 jalan mulus nggak berdiri. Walaupun sekarang memang itu tidak sempurna. Kenapa? Karena jalan di kota ini kan jalan dinamis. Ya, bangun perumahan, ya kan? Jalannya jelek, kemudian perumahan diserah terima akan dari developer ke Pemkot minta jalan. Besok bangun lagi perumahan baru lagi, begitu terus. Makanya jalan kota ini jalan yang dinamis. Kemudian beliau mengambil alih beberapa jalan provinsi pula. Ya kan? Ada sebelumnya 12 ruas jalan baru tambah hibrida sama kayak Kalimantan udah 14 ruas baru. Itu diambil alih. Nah, faktanya di depan kantor DPRD provinsi itu kan jalan kota sekarang sudah diambil alih kan jadi 2 jalur lebar Kapuas ya. Nah ini kan hal-hal yang memang butuh yang visi seperti itu, dan inilah yang menyebabkan beliau kemudian dipercaya oleh rakyat di 2 periode. 2 periode bahkan beliau tidak ikut kampanye lagi di Kamboja saat itu. Itikaf. Iya. Provinsi seperti apa? Karena kota ini beliau menjadi wali kota dan menjadi ibu kota provinsi. Tentu banyak orang dari daerah yang kemudian melihat perubahan di kota ini. Rumah sakit ada, jalan sudah banyak yang mulus, banyak sekali yang mulus ya. Tinggal jalan-jalan pemukiman saja ya, karena seperti saya katakan tadi ada perumahan baru minta jalan kan. Nah, perubahannya banyak sekali. Saya bilang jadi kemudian ada Berendo ya. Nah, jadi hari ini beliau juga vision ini lagi membuat hal yang baru lagi yang kemudian buat kita ini kadang-kadang sampai deg-degan. Bikin ibu kota baru di Merah Putih. Iya. Kemudian rumah sakit Tinogalo di di Sungai Hitam. Ada rumah sakit Tinogalo. Nah, ini kan hal yang ini kok aneh ini gitu kan. Kok dari Bentiring dibawa ke Betungan. Tapi kemudian kalau kita berbicara apa yang telah dilakukan oleh beliau sebelumnya, menunjukkan bahwa itu adalah kebaikan. Rumah sakit kota cuma dikasih 21 miliar kok sama Dewan periode 2009-2012. Tapi jadi orangnya. Jadi seperti itu. Kemudian 1000 jalan mulus yang seperti saya katakan tadi sampai beliau banting buku APBD itu ngarah sekali. Ya kan? Tapi jadi berjalan program 1000 jalan mulus itu. Tapi saya kurang percaya itu Kak, kalau Helmi Hasan itu gila. Soalnya tiap nyalon ya, itu kan tes kejiwaan. Lulus terus beliau. Nggak maksudnya bercandaan ini. Gila tanda kutip ya. Iya, visioner. Tidak ada yang berpikir seperti itu. Maka keadaan Provinsi Bengkulu ini, karena kita tadi sesuai judul, kan menang Helmi Hasan gubernur. Ya akan stagnan saja. Menangnya itu seperti apa bentuknya? Begini ya, di periode pertama kita harus akui bahwa baik pilkada, pilek itu tak ada duit, tak usah maju. Seperti itu ya, paradigmanya sudah seperti itu di mana-mana. Periode pertama Bang benar, beliau berjuang betul, ya kan, harta benda jiwa raga ya. 4 bulan beliau turun menyapa warga dari rumah ke rumah, karena saya ikut 4 bulan loh setiap hari, Mas Bowo. 4 bulan setiap hari, dari habis subuh sampai isya, ya kan? Takziah dalam satu malam, kami pernah 7 kali takziah satu malam. Bagaimana coba menyusun itu 7 kali takziah dalam satu malam? Nah ini kan luar biasa. Kalau bukan mungkin Allah memberikan beliau karunia fisik ya, energi yang begitu besar. Kalau saya pribadi tidak akan sanggup. Merokok beliau tuh sekarang? Tidak. Tuh bro. Jadi luar biasa ya. Ya saya matiin. Makanya saya katakan tadi dari sisi energi beliau pada saat beliau menginginkan bahwa beliau menjadi wali kota, dewan dan sebagainya. Saya melihat belajar juga, walaupun saya lebih senior dari beliau ya. Saya senior beliau, tapi saya belajar dari beliau bagaimana perjuangannya ya untuk meraih sesuatu itu luar biasa. Luar biasa. Oleh karena itu terlepas kemudian beliau pernah maju di Pilgub ya, kemarin itu kan juga ada terlepas dari persoalan takdir ya, pilihan berpulang. Tapi itu luar biasa sekali karena tanpa ada siraman ya kan, tanpa ada namanya serangan fajar, tidak ada. Beliau dapat suara seperti itu. Nah jadi ini kan
Dan saya menemani beliau turun sampai ke Kayulang yang jalannya luar biasa sehingga mobil itu nggak bisa masuk karena terjebak di lumpur ya. Jalannya besar, ya jalan warga, jalan satu-satunya, tapi lumpur. Dan itu di utara, di Seluma, ya, Bengkulu Selatan itu seperti itu. Dan kemudian memang beliau kalau berbicara tentang persoalan kerakyatan itu juga luar biasa. Mungkin ingat dengan apa namanya Indomie ya, Rasmi ya, Rasmi. Yang orang mungkin berpikir kalau bikin ini nanti bagaimana dengan aparat penegak hukum begini begono ya kan gitu kan. Tapi beliau lakukan itu nggak ada urusan. Karena pada saat itu semua orang tidak boleh beraktivitas, harus di rumah. Ya kalau di rumah bagaimana makan rakyat kan begitu. Nah, beliau kemudian pangkas di refocusing anggaran 200 miliar. Refocusing saat itu. 200 miliar ini beliau siapkan itu untuk Rasmi. Seluruh penduduk Kota Bengkulu nih, baik anak kos, pokoknya yang tinggal di Kota Bengkulu. Padahal kan banyak anak kos itu kan warga provinsi lain. Itu kan bagian semua. Yang ngontrak, yang punya rumah sendiri. Bahkan Pak Gubernur, Pak Rohidin juga dapat. Rasmi. Rame kemarin itu. Itu semuanya kebagian ya. Kecuali yang nolak ya. Nah, semuanya kebagian gitu loh. Yang ini kan kalau nggak gila, kalau bukan pemimpinnya itu gila secara apa namanya tanda kutip itu, kalau nggak ada keberanian ya. Makanya saya katakan tadi, mungkin kalau saya jadi wali kota, entah apa kalau Bung Kismita jadi wali kota, mikir buat begitu loh, bagikan Rasmi ke seluruh penduduk Kota Bengkulu. Ya kan kalau nggak, nah ini rupanya berimplikasi terhadap kecintaan rakyat terhadap beliau, walaupun beliau kemudian bukan apa namanya penduduk Bengkulu, bukan orang Bengkulu. Dan ini memberikan pelajaran. Kami belajar banyak dari beliau. Saya, Pak Kusmito, yang lain-lain yang kami menjadi kader Partai Amanat Nasional belajar banyak dari hal yang mereka lakukan. Saya pernah ditunjukkan WA yang masuk ke beliau karena beliau menyebarkan seluruh nomor handphone ke seluruh warga penduduk Kota Bengkulu. Beliau tunjukkan satu malam itu bisa sampai 150 WA. 150 ya? Iya, 150 WA. Dari mulai BPJS, mulai yang kebakaran, mulai yang pendidikan, mulai yang ijazah ditahan ya, mulai yang sakit, yang musibah. Waduh, beliau tunjukkan nih. Dan beliau baca. Kenapa saya tahu beliau baca itu? Karena saya dapat kiriman minimal, satu malam 15 buah pribadi. Kemudian saya buka grup, di grup banyak pula. Pak Kusmito ada dalam grup itu. Artinya WA-nya juga direspon gitu ya? Direspon sama beliau. Bayangkan sekian banyak WA itu beliau respon. Cuman beliau memang, makanya beliau sampaikan kader Partai Amanat Nasional ini harus merespon ini. Kalau nggak respon, saya sebagai ketua DPD kota, beliau udah pindahkan SP. Iya kan? Apalagi yang kota legislatifnya harus. Jadi ini loh yang semangat beliau, kemudian kecintaan beliau terhadap warga. Itu siapa sih? Saya aja belum berani menyebarkan nomor handphone seluruh penduduk Kota Bengkulu. Kenapa bisa siang malam berdering handphone ini kan? Ya itu juga saya ini dari tema yang kita bawa tadi. Kalau beliau di wali kota ya, kan agak enak, agak lancar karena kursi di Dewan Kota itu lebih banyak diduduki sama PAN, ya kan? Pimpinan kita, ketua. Nah kita ini dulu deh. Tapi tolong ya viewer, ini bukan promo. Kita belajar politik di sini. Fenomenanya itu bahwa di kota banyak dari PAN yang duduk di sana, sehingga apa-apa yang beliau programkan itu didukung juga sama Dewan. Nah, saya ke Bang Nito nih. Bang, untuk 2024 mewujudkannya kayak gitu, kalau beliau gubernur mesti apa dan mau gimana? Gitu ya. Ya. Saya ini malam ini berbahagia. Ya, berbahagianya kembali ya disapa, diundang oleh Bang Beni, Mas Bowo ya. Kemudian yang teristimewa hari ini saya tandem sama mentor politik saya. Mentor politik. Jadi senior beliau ya? Iya, senior. Kalau sejarahnya bisa dipinta-pinta. Sejarahnya kita ini sebenarnya kan terangkum di dalam himpunan ya, HRI ya. Yang kalau melihat dari
dari garisnya misalnya di Partai Nasional hari ini, di situ ada Bang Tengku nih, kita senior, ya di bawahnya ada Bang Didi Wahidi, ya senior, kemudian seangkatan dengan saya, Dedianto, di bawahnya itu ada Depo, ya, kemudian teman-teman yang lain, dan itu memang dari dulu kita menilai sosok Helmi Hasan ini tadi visioner itu satu. Kemudian dia memang lebih seperti apa ya, kalau jalan seperti apa, jalan tol atau kereta itu rel, jalan terus ya. Yang itulah membedakan misalnya kepada yang lain-lain, dan kita belajar ya apa yang disampaikan Bang Tengku tadi. Nah, pada suatu ketika ini saya juga pernah ditanya, katanya Bang Helmi Hasan ini mau mencalon gubernur, kemudian mencalon juga DPR RI ya, Tegal, kota Tegal, kemudian dua lagi Kabupaten Brebes ya, kota Tegal Kabupaten. Saya bilang, atau tadi itu apa hubungannya dengan Anies? Ya, apakah itu menjadi ruang untuk apa soal komunikasi wakil presiden? Saya katakan yang tahu, ya selalu saya bilang itu yang tahu itu adalah dirinya wali kota Helmi Hasan ini dengan sang pencipta. Sampai terkejut. Itu mah artinya apa? Kami coba belajar cara berpikir tindak dia. Artinya tadi clear, misalnya sebagai contoh, kalau dia sudah memberikan misalnya forward, ya dia teruskan, ada warga yang sakit, ada warga yang minta bantuan, itu nggak ada dia misalnya dia kirim ke kita nih, ya dia screenshot nomor telepon apa segala macam, nggak ada dia bilang di situ nanti Kusmito Gunawan itu ditemui, tidak, cukup dia kirim itu. Apa yang kita bilang ya, siap Pak Wali, siap Ketua DPW, kita sudah tahu. Nah karena ini apa, ruang yang kemarin berjalan itu kita pelajari, ya kan? Nah ini saya menyangkut soal tadi ya, tema ini menarik nih, bahwa pemilu 2024 ini kepada legislatif ya, PAN menang, Helmi Hasan gubernur. Nah pada dasarnya dia sempat juga sebenarnya terheran-heran. Kenapa? Saya ketua pengkaderan di DPW, kemudian Kak Tengku ketua DPD kota. Nah baik kader maupun masyarakat ya non kader itu menelpon, ada yang menyampaikan surat untuk meminta Helmi Hasan menjadi gubernur 2024. Dalam satu kesempatan wali kota Helmi Hasan ini kumpulkan kita, ya kan? Kalau memang ya kader, non kader, tokoh-tokoh minta saya, dia juga kasih tantangan. Apa itu? Menang pemilu 2024. Terus saya juga tanya sama di daerah, apa sih motivasi kalian ini meminta Helmi Hasan menjadi gubernur? Nah, kita rangkum ini di teman-teman kader, kemudian kita ajak ngobrol tokoh-tokoh akademisi, dan ini masuk akal. Ya, misalnya perolehan suara gubernur kemarin, dan kita lihat lawan tandingnya, gitu ya. Dia ini tadi yang disebutkan oleh Kak Tengku, dalam kondisi di Kamboja, tidak aktif ya. Bahkan karena takdir dan kita ikhlas untuk itu ketika berpulangnya Pak Muslihat pada saat itu. Faktanya bahwa dia 32% sekian mendapat suara, hampir 300.000 ya. Bandingkan ya, ini bandingkan yang Pak Agus Rin berpasangan Pak Imron ya, itu 26%. Jaraknya jauh sekali ya. Dan itu juga tidak terlalu jauh jarak dengan Pak Rohidin dengan ini Pak John. Nah kalau misalnya dibandingkan, sejogjanya orang akan bilang bahwa Helmi Hasan itu harusnya suaranya dikit. Jadilah kampanye. Tidak. Ini mohon maaf kalau berbicara tentang politik primordialisme ya, warga kesukuan tidak, ya kan? Harusnya tuh dikit. Bandingkan dengan ini Pak Imron, ya kan? Kalau berbicara soal kesukuan, ya. Bandingkan dengan Pak Agus Rin, ya, Pak Rohidin. Ternyata apa? Dia bisa leading, ya. Nah, oleh karenanya ini menjadi semangat daripada kita ini mendengar warga kader yang untuk tetap dia maju. Kemudian tadi berkenaan dengan program yang ada di Kota Bengkulu.
pernah dia bercerita, Pak Helmi Hasan, menangis dia ketika soal di Kaur, ada warga Kaur di kota Bengkulu masuk rumah sakit M. Yunus, meninggal ya, bayi tidak difasilitasi salah satu ambulan. Pesanlah kalau tidak pada saat itu apa tuh? Apa taksi? Ya, bawa, ya kan ya? Angkot, kresek. Menangis dia, kami lihat sendiri. Pada saat itu terinspirasi bahwa seluruh anggaran itu sampai dia kumpulkan, kita tadi bilang kita 7 ya, 7 anggota dewan dan mayoritas kita di sana komunikasi sama teman-teman. Setiap kelurahan harus ada ambulan. Dan di samping dia gratis di kota Bengkulu ini, boleh, jangankan warga provinsi Bengkulu, Sumatera Barat sampai ke Jawa, Tegal itu sudah ada, ya kan? Nah ini apa? Semangat yang dia bangun berdasarkan fakta-fakta yang ada. Artinya dia berpikir tentang warga, dia berpikir tentang apa namanya itu provinsi Bengkulu. Tetapi tadi tantangannya, ya, coba bagaimana nih kader masyarakat, ayo, kalau mau yang Hasan, ya kan, jadi gubernur, menangkan dulu Partai Amanat Nasional. Dan ini menyangkut juga soal, kalau walaupun dia tidak menjelaskan secara rinci, kami membaca bahwa memang benar lah, kalau misalnya suara Partai Amanat Nasional cuma 2 di provinsi, dia sadar diri, enggak usah calon. Tapi kalau itu penuh 7, 8, 9 atau 10 anggota DPR provinsi, ya, dari 45 itu, ya, dia mengatakan bahwa itu bagian memang benar keinginan dari rakyat. Artinya dia tidak ngotot, bukan dia yang menentukan. Kita juga mengklarifikasi ini, bukan menentukan kawan-kawan, ya, partai, kawan-kawan toko yang mau itu cepat bergerak, saya mau jadi gubernur. Tidak, ya, justru harus bawa. Nah, tetapi dia ketika dikasih amanah, dia tidak menolak. Nah, kami kaji lebih mendalam, ya, berkenaan dengan soal, ya, kita lihat hampir 16 program. Tadi sudah disebutkan soal rasmi, BPJS, dan itu faktanya real. Soal jalan, kita bisa menikmati di kota Bengkulu ini. Ya, ambulan, bagaimana gambarannya? Apakah itu bisa program yang ada di kota diturunkan di tingkat desa, kabupaten? Bisa. Tapi bentar Bang, saya ini dulu potong di tengah. Saya Bang ngomong soal jalan, ya kan? Ya. Jadi Abang nyindir pemerintah sekarang gitu ya, jalan provinsinya. You know how, ya. Itu. Ya. Jadi dikira nanti kalau Helmi Hasan jadi gubernur, saya bukan kampanye ini ya, mengartikan yang Abang bilang tadi, kalau Helmi Hasan gubernur Bengkulu, jalan provinsi bagus semua gitu. Jangankan jalan provinsi, jalan-jalan ke desa itu juga harus bagus, karena gubernur punya kewenangan bantu kok. Kemarin, ya, ini mohon maaf ini, jelas kami katakan, ada anggaran cuma 500 juta kalau nggak salah, Katengku yang dikasih ke kota. Artinya apa? Ini berbicara tentang ketidakengganannya gubernur Bengkulu sekarang untuk apa soal jalan. Yang kedua, jalan rusak, ya, diminta, ya, jadi ngelapor warganya, apa cerita ini? Katanya 1000 jalan mulus, itu jalan tuh rusak, pas dicek oleh PU, jalan provinsi, ambil. Nah repotnya, kalau saya jadi gubernur Bengkulu nggak mau saya kasih, malu dong. Tapi ini enggak, Pak Tengku, rusak itu diminta, itu kan ya harusnya dalam tanda kutip, oh ini apa, sindiran apa, oh dikasih. Pada saat itu pun dibenari oleh Helmi Hasan. Nah ini adalah cerminan, ya kan? Jalan Mas Bowo gimana? Sebangkul. Lingkungannya? Sebangkul berkelip-kelip itulah. Ya. Untung ada bantuan pemerintah yang jalan di Tembus Nakau itu. Jadi kadang kalau mau ke kantor lewat situ agak lancar. Gitu. Oh gitu ya? Tapi lebih jauh. Ya agak bebas hambatan. Nggak banyak ketemu lampu merah kan. Kalau di sisi jarak lebih jauh. Tapi dari sisi waktu lebih dekat. Lebih dekat. Jadi balik lagi masalah ini tadi pencitraan Helmi Hasan dulu. Nah itu yang saya mau ini juga Om. Nah, saya punya kritik juga. Gitu. Iya. Karena saya warga durasi kota. Kita dari tadi berapa menit kita ini? Pencitraan plus fakta. Gimana? 30 menit. Muji Helmi Hasan juga ya dari tadi. Pencitraan plus fakta. Gitu loh yang kita ini kan. Yang kita sampaikan. Tapi kami Bang di forum Bengkulu ini, maaf ya, Bang Helmi jangan juga baper. Pak Rohidin juga jangan baper. Nah di forum ini kami biasanya kritis. Jadi 30 menit kita kritik Om.
Jadi pertama Boleh minum bahwa namanya pemimpin yang dia diberi kewenangan oleh undang-undang dengan kekuasaannya itu memang wajib mencitrakan diri yang baik-baik. Ya. Jadi ini bukan hal yang tabu, memang wajib. Ya. Seorang pemimpin mengatakan ini saya bekerja dan harus baik-baik dong yang disampaikan. Ya. Masa mau yang buru-buru? Nah, tetapi kan tidak semuanya kerja limasan itu disukai rakyat. Ya. Ada yang tidak disukai. Ya. Nah, ngomong-ngomong masalah jalan itu kan infrastruktur dasar. Betul kan? Dulu saya pernah kampanye Pak RM. Itu kata tim suksesnya itu dia keliling dari desa. Sudah dihitung jalan. Seandainya terjadi sinergi antara pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat, selesai dalam sekian tahun, mulus semua jalan. Cuman ngomong Pak RM belum selesai, sudah di OTT kan. Nah, sehingga program jalan itu tidak terlanjutkan atau apa nggak tahu. Cuman yang jelas memang harus kita akui, hampir setiap daerah jalan masih banyak yang bolong. Nah, yang begini kan sebenarnya jangan berdebat lah pemimpin kan, bertindak gitu nah. Kalau berdebat susah. Maksud saya itu karena kita juga kan warga, bro. Iya. Kalau curhat juga kan, sudahlah eksekusi lah gitu nah kan. Iya. Gimana caranya gitu? Bila perlu, ya di Bengkulu ini kan ada swasta segala macam kan, minta bantulah sama apa perusahaan atau apa kan, apa join bagaimana. Saya pikir kalau untuk kepentingan masyarakat masuk penjara nanti masyarakat yang minta bebaskan orang itu. Iya. Kan begitu. Ketika yang dibela kepentingan masyarakat. Jadi silahkan selama kurang lebih 30 menit itu bangun pencitraan yang baik tentang Helmi Hasan, yang baik-baik. Nah, tetapi saya melihat hampir sama Pak Helmi sama Pak Rohidin. Di ujung kepemimpinan ini agak gimana ya? Ya. Agak ngawang-ngawang kan? Ya, hampir sama, kehilangan fokus. Pak Rohidin juga kayaknya udah agak kurang, udah agak fokus lagi. Aroma Pak Helmi juga fokus. Apa kayak ini? Pilgub kemarin itu masih terasa kayaknya sampai sekarang itu kan intinya. Iya. Nah, jadi Mas Kusmito tadi ngomong ini ada keinginan arus bawah dengan melihat kalkulasi politik nanti pemilu 2024. Artinya Helmi Hasan itu masih sangat berpotensi untuk maju gubernur gitu. Kalau perolehan PAN, nah menang ini standarnya apa gitu? Apa standar nasional, apa standar lokal? Nah, kalau standar lokal kan artinya PAN harus punya target sekian kursi, supaya bisa ngusung sendiri atau kalaupun koalisi nggak malu-maluin. Masa yang mencalon partainya banyak yang ini kan gitu nah. Maksudnya kan begitu Om ya. Kita coba bongkar Nah, targetnya standar berapa menangnya ini. itu seperti apa? Silakan nih. Kita tunggu. Karena tadi PAN menang, Helmi Hasan gubernur, Gubernur. Tungku ketua DPRD provinsi. Nah. Iya, ini kan maju Terus provinsi. bisa ketua DPRD kota kan? Amin. Nah, terutama kakak nih yang Kak Tenggu. Ya, jadi ini sebentar Kak Tenggu. Ini yang saya bilang tadi harus bawa kan. harus Ya, kita mendoakan tadi. amin Oh, amin. Itu adalah harus bawa. Gak munculnya isu Helmi gubernur itu apakah dari Pak Helmi sendiri? Apa karena dorongan arus bawah atau karena ya obrolan geng politik gitu? Iya. Geng politiknya Helmi gitu nah kan? Ya biasa sama kawan saling ngasuh kan? Biar agak subsidi kalian ke sini kan gitu nah. mana itu kak? Jadi di Pilgub yang lalu saya sebagai ketua relawan Helmi Muslihan saat itu kan. Oke. Nah, kemudian beliau kalah ya takdirnya. Tetapi berlanjut apa namanya kedekatan itu, komunikasi itu dengan relawan-relawan yang tersebar di seluruh kabupaten kota. Pertanyaan mereka selalu begitu, Pak Helmi maju lagi kan ke gubernur? Saya katakan ya bukan saya yang nentukan, tapi ya Anda yang nentukan, ya kan? Karena yang memilih kan mereka, bukan saya aja kan? Kalau cuma saya aja memilih ya nggak duduk kan? Ya karena ya menyampaikanlah masih keadaan seperti ini, tidak ada perubahan dan sebagainya, jalan masih rusak kami, apalagi dengan kondisi ekonomi yang semakin parah ya hari ini. Kalau 2023 dikatakan ada resesi, ini kan kita harus ada pemimpin yang seperti saya katakan tadi, pikirannya progresif. Yang berani gila, gitu ya? Iya, berani gila gitu kan, untuk kemudian melakukan perubahan di di provinsi ini. Makanya waktu beliau duduk tuh program beliau tuh salah satunya kan ada reformasi agraria, ya kan? Bagaimana kemudian
lahan-lahan perkebunan yang memang sudah habis masanya, beliau stop. Lahannya bagi keluarga, bibitnya kasih, pupuknya kasih, subsidi dia, kan begitu kan, sehingga rakyatnya sejahtera, bukan perkebunannya sejahtera. Itu sempat ada, itu masuk dalam program beliau salah satunya. Nah kemudian jalan yang beliau juga datangi begitu, saya katakan bisa karena sudah kita alami. Saya katakan tadi di awal tadi bagaimana anggaran dari tadinya 35 miliar itu sudah dipres, kata Kepala Bapeda saat itu, beliau bisa pres lagi sampai ke 70 miliar, 2 kali lipat. Dan tanpa mengganggu program yang lain. Tambah lagi ada rumah sakit kota kan. Kemudian harus diingat lagi ada Samisaki, walaupun Samisaki sekarang lagi ada persoalan karena persoalannya ada di pengelola. Ya, pengelolanya di LKM koperasi ya, bukan kemudian di programnya. Programnya bisa sudah dirasakan oleh masyarakat Samisaki. Nah, ini kan banyak, belum apa-apa baru duduk 1 tahun sudah seperti itu, ada rumah sakit 1000 jalan mulus, kemudian Samisaki saat itu. Kemudian di periode kedua kita lihat dalam keadaan COVID yang kemudian anggaran kita harus direfokusin, nggak boleh gerak lagi untuk apa-apa, rasmi waktu itu, gila nggak? Nah, kemudian itu saya sampaikan kepada Pak Helmi, Pak Wali, ini ada aspirasi dari relawan kami, ya. Saya masih menjaga karena relawan saya bentuk itu sampai ke tingkat desa, sampai ke tingkat TPS. Ya. Itu menyampaikan kepada saya, Pak Helmi, mereka masih minta Bapak menjadi nyalon lagi gubernur, karena harapan mereka juga di kabupaten ada ambulan, ya, di tiap-tiap desa ada ambulan seperti di kota. Kemudian mereka bisa nikmati yang namanya sakit, dijemput di rumah, dibawa ke rumah sakit, diobatin lagi gratis, kan begitu. Mereka juga inginkan, ya saya kan banyak sekali WA yang beliau sampaikan kepada saya tentang BPJS gratis, Pak, kami ini anak kami sakit, kami nggak punya BPJS dan sebagainya. Kemudian kita advokasi, ternyata ada warga Benteng, ada warga Utara. Nah, itu banyak sekali. Dan ini juga kan aspirasi yang disampaikan oleh warga-warga kabupaten itu, Pak. Kami juga ingin kayak di kota, ya kan? Ingin jalan kami mulus, ingin daerah kami terang, ingin kemudian kalau kami sakit ada tempat mengadu, ada yang advokasi. Itu loh. Kemudian kalau kami kemudian ada kematian, ada santunan. Ini kan ada tiap takziah, ini kan ada takziah Pemkot di malam ketiga, itu kan ada santunan selalu. Nah kami juga ingin ini dilakukan di kota. Ini relawan yang menyampaikan pada saya dan saya sampaikan kepada Pak Helmi. Pak Helmi menjawab, Kak, ini dulu waktu kita nyalon gubernur itu 2 kursi cuman, ya kan? Setengah mati kita nyari partai yang lain, nyari kursi yang lain untuk koalisi. Saya nggak mau seperti itu. Kalau kemudian rakyat itu, ya relawan kakak menginginkan saya jadi gubernur, ya mereka pilih PAN supaya kursi kita ada, sehingga saya juga pede, ya kan? Saya juga kalau perlu tidak koalisi, atau kalau koalisi juga saya tidak capek menghabiskan biaya, menghabiskan waktu, dan lelah secara fisik dan batin ya. Pada saat kemudian kita harus melobi partai-partai yang lain supaya bisa koalisi dengan kita. Nah, 2 kursi kan waktu itu. Waktu itu 2 kursi. Iya, nah, untuk 2024 nih gimana kursinya? Nah, harapan kita kalau misalnya dapat 7 kursi, ya, 1 dapil 1 kursi 7 ya. 7. Nah, itu kan sudah lumayan. Ya kan? Hanya tinggal 2 kursi kurangnya. Apalagi kalau kemudian full menjadi 9 kursi. Dan beliau sampaikan kalau itu terjadi, bismillah saya maju Kak jadi gubernur. Dan beliau benar sampaikan dalam guyonan di petinggi-petinggi partai di pusat. Kalau misalnya koalisi nanti kita kemudian yang kita usung presiden itu menang, ya salah satu yang berpotensi dari kader PAN itu jadi menteri ya Pak Helmi lah. Beliau nolak. Nggak mau jadi menteri? Beliau nolak. Saya kalau misalnya dikasih pilihan, saya jadi gubernur atau saya jadi menteri, saya milih jadi gubernur katanya di Bengkulu. Nah, makanya begitu kemudian ya kami ini kan merasa juga, ya kami bukan hanya saya yang merasa ya, tapi mungkin pada saat beliau kemudian pergi, beliau ini kan enteng, makanya saya katakan tadi ya nggak ada beban, ya. Kalau toh kemudian saya takut, karena kami juga takut nih kalau beliau nyalon dari Tegal dan Brebes, kemudian duduk jadi DPR, kemana rakyat Bengkulu ini mengadu? Karena hari ini saya katakan tadi 150 SMS pernah
WA 1 hari. Iya. Kemana mengadunya tentang bagaimana mereka kemudian diayomi oleh pemerintah, diayomi oleh negara gitu kan. Bahkan yang paling banyak dulu itu malah ijazah yang ditahan ya. Iya. Dan alhamdulillah katanya ada program Pak Gubernur untuk melepaskan ijazah ini dalam beberapa hari ini. Mudah-mudahan itu terjadi kan. Itu banyak sekali. Mau kerja ijazahnya ditahan karena nggak bayar SPP, ya kan? Itu belum lagi BPJS, belum lagi yang kemudian dia sakit. Enggak. Kalau di rumah sakit kota ini sudah tidak terhitung lagi. Kemudian orang sakit tidak mampu digratiskan karena ada Basnas, ada program kemudian 1 hari mereka masuk rumah sakit BPJS-nya langsung keluar dan bisa diaktifkan dalam keadaan darurat itu. Nah ini kemana mereka akan mengadu nanti? Jadi itu saya menarik lagi ucapan saya yang dulu. Saya kan pernah jadi narasumber Om. Oh ya, dia pernah jadi narasumber di UP habis sama itu. Saya itu kan karena saya bilang tadi Pak Helmi Hasan kehilangan fokus di periode terakhir ini kan, terlalu akhirat sentris. Akhirat sentris. Makanya kalau mau ngurusin agama ya nggak usah ke politik gitu. Tetapi terbaru namanya kita ini kan mengupgrade diri, mengupgrade informasi kan. Ternyata potensi Helmi itu dengan kakak kandung seorang ketua partai besar, dan menteri ya, efek jangka panjang untuk Bengkulu itu luar biasa gitu nah. Jadi itu saya ralat bang bro. Ya. Ternyata bisa. Karena enggak kita melihatnya jangka panjang untuk Bengkulu. Helmi Hasan ini punya kakak seorang ketua partai yang besar gitu kan. Suatu saat regenerasi itu pasti terjadi gitu. Ayolah Om, jangan kebawa suasana mereka lah. Kritik aja. Nggak bisa, ini bicara kepentingan masyarakat Bengkulu gitu. Oh, bicara kepentingan. Iya. Untuk masyarakat. Saya kan lihat semangat senior-senior ini begitu bersemangat, ikut bersemangat juga. Ada semangat juga. Iya. Saya barusan lihat dari Kak Tengku ngeliatin ini WA-nya Pak Wali tadi kan, Helmi Hasan ini banyak memang yang ngadu masyarakat langsung di forward. Ada yang ngadu tadi belakang pondok saya baca. Belakang pondok langsung di forward ke Kak Tengku. Ada dari mana semua? Iya, setiap hari. Setiap hari. Bayangkan ini jujur saja saya membacanya saja sampai puyeng. Ya kan? Padahal cuma sekitar 15 WA yang beliau sampaikan ke saya tiap hari. So, sampai puyeng saya ini, saya telepon staf di partai ya kan. Itu bergerak karena memang di sana sudah saya bagi-bagi, ada yang mengurus BPJS, ada yang mengurus pendidikan, ada yang mengurus ketidakmampuan ini, ada yang minta kursi roda ya kan, cacat. Kemarin saya baru antar di Malabro tuh, ya minta kursi roda, dia stroke, ya semuanya di situ ya, berak, kencing ya. Kita kasih kursi roda dan itu hampir setiap hari itu, Mas Bowo, hampir setiap hari kursi roda, tongkat, ya kan. Kemudian jaduk ya, jatah hidup, beras, mie, itu setiap hari itu, setiap hari. Nah, makanya saya katakan saya membacanya saja itu 15 WA setiap hari saja sudah puyeng. Beliau 150 WA dan bisa mereka beliau ini kan semua. Bukan diabaikan beliau, makanya saya ada kebagian 15. Entah kalau Pak Kusmito ya, yang lain karena ada 7 orang ini kebagian semua yang di legislatif. Belum lagi kemudian yang nyalek ini punya beban juga. Yang nyalek ini mau lagi daftar caleg kan sekarang kan. Nah, itu punya beban juga. Belum lagi saya cek sama OPD pala dinas, dapat juga semua mereka. Jadi 150 WA ini beliau transformasikan semua. Mas Tengku, itu kan ketika Pak Helmi masih jadi wali kota. Sedangkan museum politik nanti kan beliau sudah jadi sipil gitu. Cuman kalau saya bicara kontribusi untuk Bengkulu, karena beliau ini kan ya dibesarkan dari Bengkulu ya. Saya sepakat bahwa Bang Helmi harus tetap di dunia politik. Ya nanti kalau dia jadi DPR RI terpilih dari situ kan masih bisa bantu Bengkulu juga. Cuman memang beda lah, karena ada daerah dapil yang dia pikirkan. Nah, kita kembali pada PAN menang tadi. Ukurannya kursi ya? Iya, ukurannya kursi. Nah, kursi. Nah, sekarang untuk ngusung satu pasang itu berapa kursi? 9 ya? 20% dari jumlah kursi. Nah, sejauh ini mesin politik PAN, karena tuh 2 kursi kemarin itu untuk, padahal dulu pernah 4 ya? Iya. 5. 5. Pernah unsur pimpinan malah kan? Kemudian dia drop jadi kedua, kehilangan di Bengkulu Selatan dan mana kemarin ya? Cuma dapat di Sleman kota saja. Betul. Nah, tentu ini perjuangan berat. Nah, apa persiapan yang disiapkan oleh PAN untuk menghadapi itu pemilu itu nanti? Ya. Jadi efek dari kemudian beliau maju di Pilgub ya. Itu juga luar biasa memberikan dampak. Banyak kemudian tokoh-tokoh yang bergabung ya. Dengan kita ada Pak
UJH ya. Ya. Itu bergabung. Oke, UJH masuk. Masuk. Oke, Ah. beliau masuk ke provinsi nanti. Ya. Iya, masuk ke provinsi. Ini yang perlu dipikirkan mantan gubernur ini. Ya. Itu artinya partai Ya. politik lain mereka harus bersaing juga gitu. Betul. Karena orang ini banyak nyetok figur ya. Iya, ada Berapa Pak Freddy partai, kan? Freddy Damri mantan Freddy SPU ya. Oh. Itu masih Juga bisa dengan- berkuat di sini. Iya, di Terus Bayang. ada nggak yang dari unsur-unsur lain gitu? Atau yang pindah partai deh masuk. Nah, ini ada salah satu nih saya sebutkan petinggi dari para penegak hukum ya. Nanti akan gabung insya Allah, tapi nanti kita buka pada saatnya kan. Sekarang buka sekarang. Belum bisa. Ya. Belum bisa. Kira-kira Aduh. itu melati apa? Bintang. Bintang. itu. Oh, bintang. Bintang. Bintang 2 ya. Saya udah tahu. Tapi sudah nonaktif ya. Sudah nonaktif, sudah pensiun ya. Nah, tapi apa namanya? Secara ketertengalan ya. Nah, itu masih cukup bagus ya di sini kita lihat, dan ya mudah-mudahan saja ya, karena sudah bertemu, sudah ini, nanti akan waktunya kalau sudah di DCT nanti kita umumkan secara terbuka kan gitu. Sudah DCT? Kalau sekarang masih kita, tapi kalau Pak UJH itu sudah beliau sendiri sudah menyatakan ya. Nah, Pak Freddy Damri itu beliau sendiri sudah menyatakan gitu. Jadi kemarin kita sempat podcast sama Oh, kita buka dikit lah. Yang mana? Yang bintang kan Yang cuma apa yang boleh. Ya lanjut apa? kemarin sempat podcast sama Bang Usin. Jadi kata Bang Usin itu cuma 3 figur Bengkulu yang layak menjadi gubernur itu. 1 Rohidin Mersa, yang keduanya Hilmi Hasan Tetap, yang ketiganya Pak Mian. Oh, ya. Ya. Jadi ini menurut Bang Usin ya, kacamata beliau kan. Ya. Ya, komunikasi politik itu kan sudah juga terbangun. Saya lihat makanya saat ya walaupun beliau kemudian kalah dan itu biasa bagi kita ini, semuanya sudah memang terbiasa bertarung, menang dan kalah. Ya. Itu sudah matang sekali ya, sudah khatam sekali, dan beliau juga paham itu. Tapi kemudian selalu setiap pertarungan itu selalu menghasilkan hal yang positif ya. Selain dari memang kalau kecewa ya pasti ada kecewa ya, kan? Tapi kemudian banyak hal-hal yang positif yang muncul dari situ. Bagaimana kemudian gairah dari kader-kader PAN ini juga naik dengan melihat perolehan suara itu. Kemudian banyak tokoh-tokoh yang juga bergabung ya di di dalam daftar caleg. Bahkan ada yang dari partai lain juga bergabung gitu kan. Nah, ini kan, dan itu bukan dia ecek-ecek gitu. Ya, artinya pernah jadi anggota legislatif di pemilu 2014 kemarin ya kan, bergabung dengan Partai Amanat Nasional. Baik di Benteng ada, di kota ada, di selatan ada juga. Ya, kemudian di Kaur juga ada. Komunikasi politik juga beliau bangun bagus sekali. Beliau sudah ketemu dengan Pak Mian. Ya, Sudah ketemu Pak Mian? Sudah ketemu dengan Pak Mian. Beliau juga sudah ketemu dengan Ubu ya. Ujang Ujang Kuku. Ya. Ubu. Beliau sudah ketemu dengan Ujang Dulu Ubu. Suma ya, buat Iya. Suma ya. Yang baru bebas ya. Ya. Dia sudah ketemu, walaupun mungkin dengan mungkin kalau misalnya ada syarat-syarat yang tidak memperbolehkan, tapi minimal ini sebuah kekuatan ya. Sebuah kekuatan bagaimana kemudian Ujang Kuku juga bertemu beliau, Pak Mian bertemu beliau. Ini kan juga luar biasa. Nah, kemarin saya potong lagi Kak. Katanya sempat mau ketemu Pak Bandu Amin ya? Ya, sempat bertemu dengan, tapi Pak Bandu Amin ada kesibukan. Pak Walinya juga pada hari itu sudah harus berangkat ke Tegal, sehingga dijadwal ulang dengan Pak Bandu. Nah, saya rasa ini kan komunikasi yang bagus karena semuanya tokoh, semuanya baik, semuanya bagus ya. Ujang Kuku bagus, Pak Mian bagus, Pak Bandu Amin bagus. Dan saya pikir kalau kemudian ini bersatu dalam sebuah kekuatan, ini kan luar biasa untuk kemudian menggerakkan provinsi Bengkulu ini. Ya. Soalnya semuanya punya basis. Apalagi kemudian kalau kemudian Pak Imron juga ikut bergabung misalnya kan, itu kan juga luar biasa. Pak Imron ada potensi bergabung ke PAN. Insya Allah, segala kemungkinan. Ngeri sedap juga PAN ini berarti ya. Iya. Ya. Ini tambahan lagi tadi soal ini. Tadi kan bicara soal strategi ya. Ketika kita munculkan Ya kalau figurnya udah gitu nggak perlu strategi lagi ya. Ini untuk memperkuat saja ya. Di samping target kursi Ya. tadi. Sudah hampir 1 tahun ini ya.
DPW, DPD itu menyiarkan lah ya kepada khalayak untuk bergabung untuk pencalekan Partai Amanat Nasional. Dan ternyata animonya ya hampir kalau kita hitung ya provinsi, Dewan Provinsi, Kabupaten Kota itu 320-an. Itu sudah mencapai 150%. Dan ini yang dialami ya kataku selaku Ketua DPD Lebong, Rejang Lebong, Bengkulu Selatan. DPD-nya ini kewalahan. Ya, ketua DPD, ketua Bapilunya kewalahan. Karena apa? Yang mendaftar itu sudah hampir 150 lebih. Nah, ini kan menjadi ruang yang ketika data ini kita sampaikan, ya kan? Ini agak terheran-heran juga. Ya Helmi Hasan ini. Kenapa bisa seperti ini? Kita bilang tanpa dia ketahui kita sudah jual. Bahwa bagaimana semangat untuk ketika Helmi Hasan mau jadi gubernur kita pemenangan. Di samping tadi tokoh-tokoh. Nah, hari ini belum ya kita DPW karena DPD melapor ini belum kita finalkan misalnya bacaleg DPRD provinsi itu belum kita finalkan. Kenapa? Ini harus diseleksi ketat orang yang kita ajak ngobrol. Bayangkan ya sampai misalnya masuk ke kita itu satu dapil 7 orang 9-10 orang itu tokoh semua. Nah ini bentar loh. Ini luar biasa. Iya, ini jadi perang bintangnya bukan di pemilu tapi di PAN-nya nanti perang bintang. Nah, ini yang kita bilang bahwa ada satu poin penting ya ketika dalam tanda kutip diam-diam kita bilang kalau mau Helmi Hasan gubernur, ini soal bagaimana pemenangan. Melihatnya itu kan ketika pencalekan. Ya, banyak yang masuk ya. Seperti Pak UJH itu kalau Pak Helmi Hasan ini secara politiknya rasional. Misalnya ada yang datang ketemu mau mencalon, baik, mau di mana dia bilang. Nah, satu hal yang juga menarik ya, dia yang buat statement itu se-Indonesia, jangan-jangan sedunia ini, bahwa kader Bacalek PAN suara terbanyak ya dalam setiap tingkatannya anggota DPR itu menjadi ketua DPR. Bayangkan, nggak ada tempat lain. Dan nol cost, nggak ada pakai uang. Sehingga apa? Memunculkan keinginan besar bahwa Helmi Hasan ini membuka ruang. Ya. Ketika bergabung sama PAN, tadi juga keinginan harus bawa dia menjadi gubernur, berkompetisi di PAN, dan dia juga kasih garansi. Mau di mana? Mau di mana? Pencalekan ini mau di mana? Enggak dia misalnya mohon maaf ini karena kepentingan di sini ya satu dapil, jangan nanti ini kalah, enggak. Di situ sudah menentukan sikap, silakan ambil keputusan. Seperti Pak UJH. Pak UJH mau di mana? Ya, kita dapat informasi dia mau dapil Bengkulu Utara Benteng. Ya, jelas itu daerah beliau ya. Artinya apa? Silakan. Bahkan ditawarkan, ditawarkan ya di depan kita, Pak UJH kalau mau kota silakan. Nggak ada dia misalnya dia mengkat karena ini soal ini. Nah, balik lagi tadi, strategi itu ya bagian dari keinginan besar ya masyarakat, warga, tokoh itu masuk ke kita. Bahkan ini tidak kita bocorkan, mohon maaf ini kami selaku ini ya fungsional partai ini, ada anggota DPR aktif ya itu sudah menyatakan bergabung ya secara lisan ya ke Partai Amanat Nasional dari partai lain. Iya, kami akan mengatakan kehendak dia dan kami sambut. Ya, kami sambut. Ya. Kapan waktu ketepatan mereka untuk nanti mengundurkan diri? Bahkan apa katanya Pak Helmi Hasan? Coba hitung. Kita kasih kompensasi dia. Ya, kompensasi gimana? Kita bilang kayak gitu loh. Berapa jeda dari dia mengundurkan diri nanti sampai dia ini soal gaji dewannya. Terus gimana? Saya yang bertanggung jawab. Kita ganti itu. Kita sampai sempat ya Kak Tengku ya. Wah, dari mana cari uangnya? Ya jujur saja Helmi Hasan ini kalau kami mengatakan ya kalau soal finansial dia sudah mapan, tapi dia tidak mau mengedepankan itu. Ya kan? Ini soal juga tadi disebutkan soal keluarga besarnya menteri ya. Kemudian bagaimana dia cara Nah, ketika ada juga ditawarkan itu, apa kata dewan dari partai lain? Jangan, Pak Helmi Hasan. Nggak usah seperti itu. Biar menjadi tanggung jawab kami. Nah, artinya apa? Ini bagian dari cara dia juga memberi motivasi. Dan ini tantangan buat kami. Buat kami untuk bertarung
dan mewujudkanlah ya, arus bawah mewujudkan misalnya keinginan untuk menjadi gubernur. Ya ini juga Om, dia dari bawah tadi kan. Promosi, kemudian apa tadi? Puji-pujian, tapi dengan fakta. Dengan Ya fakta. Ya Nah, kalau setuju? itu ya saya nggak setuju. Oh, ya. Perspektif gitu nah. Pasti pendukung harus begitu. Subjektif ya. Tetapi satu yang saya tangkap Om, Hmm. apa yang buat Helmi Hasan ini tetap langgeng di politik dan selalu berhasil ya. Kasuisis untuk pilgub ya. Iya. Itu karena geng politik gitu. Geng politik ini gimana? Ini yang Iya. ketiga. Ya enggak, Saya karena menarik ini. geng politik itu Justru begini. yang Sampai kan geng- tadi yang ngomong Helmi Hasan pergi ke sana, nggak khawatir. Iya. Ini kan ada yang menjaga gitu. Iya. Mungkin ini yang perlu kita contoh kalau nanti mau berpolitik. Iya. Geng politik. Soalnya ini juga Om, apa? Ya geng politik itu Geng- maksudnya ini gerombolan ya, ya, gitu ya. koloni lah. Koloni. Kalau bahasa ininya kan koloni. Boleh Geng dibuka. politik Helmi Hasan ini kan ada Bang Tengku, Ya. ada Bang Gusmito, ada Bang Dedi dan lain-lain yang muncul. Nah, di sini yang mau saya tangkap tadi ya, dari obrolan kita berempat. Saya bukan promosi ya, maaf. Saya anti promosi. Nah ini ilmu yang bagus. Tapi ini Om, Calon politisi-politisi gitu. satu kekuatan mereka tadi itu untuk caleg-caleg yang bakal maju nanti dibuka ruang. Kalau pendukungmu banyak dan itu suara terbanyak, kamu jadi ketua. Iya. Taruhlah kalau itu janji Jadi kan, politik lah. Oke, Tidak, Nanti sudah dulu. dia paksakan. sudah tanda tangan kan Sudah ngelihatnya itu bukan Nggak sekarang. real, Kemarin nggak real. kemarin. Kota Bengkulu, Mas Supriyanto, itu Mas Bowo, pemain baru, Ya. ya. Beliau dulu ketua, wakil ketua. Betul. Saya Dikaur juga. periode kedua. Dikaur juga. Di Kaur juga, ya. Menjadi suara terbanyak sepanjang partai dapat ya. Itu Lebong, Kota Bengkulu, Kaur. Coba tanya sama mereka, ini fakta ya. Tanya sama mereka bahwa yang suara terbanyak otomatis menjadi ketua. Kalau misalnya Ketua Dewan ya. Ketua Dewan, misalnya kota saja Mas Bowo. Termasuk yang kemarin Iya. saya ada ini, siapa yang suaranya terbanyak atau diwakilkan sama orang lain, Iya. dia bisa nyalon pilgub, Betul. Pil Makor. pilwakot, Ya. pilbub, pemilihan bupati gitu Bang ya. Bupati ya. Itu. Jadi Ada pancingannya gitu. Taruhannya di Pileg ini. Taruhannya pileg Iya, ya. Pileg. Nah, Ya itu kan sama masih inilah. Belum terlalu bisa menggait animo yang inilah. iya. Tapi ya itu tadi. Karena orang kalau sudah dapat banyak, dia punya hak untuk meminta gitu ya. Ya. Kecuali kan orang dikit ya tahu diri lah gitu nah. Ya kalau sudah suara banyak, ya punya hak meminta. Saya mau jadi pimpinan gitu nah. Iya. Ini nanti dulu lah kalau itu mau dijadikan ini. Tapi Karena itu otomatis satu. kalau orang suara banyak udah otomatis lah dia punya untuk minta gitu. Tapi ada satu lagi. Tadi kan yang pertama saya sampaikan bahwa konstituen ya, kalau pengen wakil dia grade-nya tinggi atau jadi ketua atau bisa maju untuk pemilihan pilkada ya. Ada satu lagi yang saya contoh. Ketika Helmi Hasan tegak jadi wali kota, mesin partainya itu nggak hanya bergerak untuk meraup suara masyarakat dong. Tapi permasalahan masyarakat walaupun bukan kader PAN, contoh tadi ada warga WA ya dikirim ke Kak Tengku. Kak Tengku disuruh menyelesaikan. Jadi itu ditanya loh Ben. Ditanya kan? Ditanya lagi besok ditanya. Sudah nih. Sudah didikan. ini. Ya. Udah Bagaimana beliau bisa hafal 150 kan? Iya. Nah, itu loh. Dan itu sebetulnya enggak hanya Kak Tengku gitu loh. Setiap Ya. kader PAN yang duduk di dewan Harus. itu pasti disibukkan dengan untuk ngurusin langsung rakyat. Ya kan? Dan saya belum melihat partai lain seperti Iya itu, Om. bro, inilah yang saya maksud geng politik. Nah, Jadi loyalitas, mungkin itu, Bang. soliditas, Iya. penjaga gawang. ke gawang. Jadi Bang Helmi mau kemana saja tuh Masih ada yang jagain kontrol. gitu nah. Kalau daerah lain mungkin kan bupatinya pergi kacau negaranya Oh, ini ini. kan. Ini siapa? Makanya saya lihat walaupun beliau misal lagi umroh kemarin gitu ya, ada masyarakat ngadu. Walaupun Pak Walinya nggak di sini, Ya. tapi Urusan selesai. urusan selesai, diselesaikan Kak Tengku, diselesaikan Bang Nito, Ya. diselesaikan Enggak Bang perlu Widianto. nunggu balik nian ya. Iya, diselesaikan Wawali. Dan mereka semua gerak dan itu yang misal contoh Cak podcast kita tadi kan. Ya. Misal nah ini tolong Pak Gub, aduh saya nanti Oh, nyindir baper Pak Gub. Pak Gub jangan baper ya, maksud saya ini contoh gitu loh.
Pak Gop, wah ini guru saya lagi di Jakarta nih, ya kan? Saya lagi DL nih. Apa harus ketemu Nian gitu? Apa harus ketemu Nian sama Pak Gop? Padahal zaman udah canggih kan? Kan gue, ya kita bilang aja saya bukan membanding-bandingkan, nanti lagu banding-bandingke lagi kan. Itu kan ada kader dia di provinsi kan? Ya. Cobalah selesaikan keluhan, ya ratusan itu tadi. Ya kan? Dan itu kalau di PAN, bukan saya ngasumi, aduh saya khawatir ini nanti viewernya dikira saya dukung, enggak. Tapi ini real. Apa kata Bang Mito tadi? Faktanya seperti itu. Bahwa ketika ada permasalahan, mereka yang duduk di dewan dituntut bisa menyelesaikan apa yang sedang dihadapi masyarakat. Saya dibayar berapa ngomong urusan? Iya. Enggak. Jadi, nah ini kadang-kadang ini di mana kadang-kadang saya ini hampir tiap hari ditelepon ya. Ya. Kadang-kadang angkat teleponnya agak takut karena misalnya dari 15 WA itu ada yang satu belum. Dalam hari itu jangan-jangan nanya itu. Ini kadang-kadang saya nanya ini padahal bukan ternyata kadang-kadang nanya yang lain gitu. Itu saking kita nggak enaknya dengan beliau itu. Jadi kadang-kadang untuk berbagi itu saya suruh yang daerah dapil masing-masing. Terus Mito sering saya teruskan WA itu daerah-daerah dapil beliau kan. Dari Yanto saya sering WA kan itu. Jadi untuk berbagi lah supaya bisa selesai satu hari itu. Dari 15 yang beliau kirim itu saya pinginnya selesai dalam hari itu. Karena besok udah ada 15 lagi Ben. Gitu loh. Besok udah ada lagi. Jadi kita tunda ini numpuk. Om Tengku, saya pikir bukan pada persoalan banyaknya nerima WA ya. Rasaku Pak Doni kalau ditanya berapa sehari nerima curhat warga juga ratusan. Cuman kan pada bagaimana mengatasi orang-orang curhat. Karena orang WA itu pasti punya masalah yang harus ini kan. Nah ini menarik yang sering misalnya kita sering diskusi. Ya. Ada kesempatan sehari ya kelang 3 hari kita diskusi, dia selalu ngomong kalau jadi anggota dewan itu hanya untuk kalian sendiri berhenti. Kalau jadi anggota dewan ini untuk ngurus diri kalian sendiri berhenti. Bagaimana kalian bisa bermanfaat untuk orang lain? Bagaimana kalian bisa untuk berpikir? Ya, misalnya berpikir soal ijazah. Tadi yang Pak Tengku bilang. Kami kalau kalian lihat loh, ini kan ijazah SMA. Kalau berbicara tentang kewenangan, kewenangan provinsi, ya kan? Kita datangi, ya kan? Kita datangi. Kita ajak ngobrol kepala sekolahnya. Kita ajak ngobrol gurunya, ya kan? Nah ini menjadi motivasi sih sebenarnya, ya menjadi motivasi dan juga kelebihan beliau ini pengingat, ya kan? Yang dibilang ini Bang Tengku tadi, ketika dia menyampaikan sesuatu sama siapa saja, dia ingat ini. Makanya kami kadang-kadang hanya berpesan kepada yang kita bantu. Tidak usah harus pernyataan tertulis, tidak, tapi bagaimana cara mereka berkomunikasi. Kan kadang diam-diam ada yang merekam diri sendiri. Terima kasih Pak Helmi Hasan sudah ditindaklanjuti melalui ini apa Bang Tengku Zulkarnain misalnya dia kirimlah ke Pak Helmi Hasan. Ya kan? Itu menjadi ruang yang kami lihat juga warga juga rasional cara berpikirnya. Dan tidak memilih itu bahwa ya namanya orang ngadu, kita kan tidak tahu bahwa apa dia partisipan PAN, partisipan partai lain, tidak ada. Apa dia memilih kita atau dia memilih kita dulu, tidak. Tapi persoalannya pada hari itu dia perlu dibantu. Perlu dibantu. Bahkan Kak, kita pernah membantu Kak, ternyata keluarganya dari teman partai lain. Pernah kita lakukan itu. Kita dilakukan. Bahkan baru-baru ini ya saya karena diminta. Jadi ada satu orang pembenci Helmi Hasan pembenci Helmi Hasan. Saya tahu itu. Anaknya sakit. Sakit dibantu ya. Tapi bukan Mas Bowo Kak. Saya bersaksi sakit anaknya di rumah sakit. Ya kan? Sekarat. Istrinya messenger saya tengah malam. Saya langsung kontak Yuda Baros. Saya bilang malam ini kau harus ke situ. Lah Kak, benar-benar baik Kak katanya. Yang beginian ngupek macam-macam dia bilang. Tidak, ini soal kemanusiaan, dia lagi sekarat. Tolong. Walaupun saya dengan dia masih ada urusan saya bilang. Tapi ini anaknya. Tolong. Saya telepon direktur rumah sakit kota. Hantu tolong. Karena ini persoalan kemanusiaan. Nah, ini yang beliau kemudian sampaikan. Gak peduli dia siapa, gak peduli dari partai apa, gak peduli sebenci apa dia sama saya. Kalau dia ada kemudian
musibah, bantu. Nah ini saya lakukan. Tidak hanya warga kota Kak, kita Ini saya lakukan dan sudah sembuh. Nelpon pembenci itu nelpon, mengucapkan terima kasih saya. Ya saya katakan sama-sama. Pembenci ya. Tidak ada yang pembenci. Benny tahu, Benny sudah tahu. Iya. Nah Jangan dibuka. itu yang dekat ya, yang kemarin sudah kita lakukan juga. Jadi makanya saya katakan bahwa kalau kemudian kami kehilangan beliau, ini ya seperti apa, kehilangan sesuatu yang kemudian menggerakkan ini. Ya tidak ada lagi yang menggerakkan kemudian diri kami untuk berbuat kepada rakyat gitu. Saya nggak perlu lapor pada beliau misalnya, Pak itu ada pembenci Bapak, nggak perlu, karena kalau saya lapor kena marah. Tapi boleh nggak saya tantang ini, Bang? Oh ini satu lampu mati. Saya tantang gini deh. Apa? Saya boleh benci dulu nggak deh? Benci tapi cinta. Benci itu Bang Benny benar-benar cinta. Bener. Iya kan? Saya baru dapat istilah itu ya. Iya kan? Saya menempatkan diri saya sebagai orang yang lahir di Bengkulu. Saya orang udah lama di Bengkulu, ya. Saya coba menempatkan diri sedang benci karena di kota Bengkulu untuk dapat BBM itu ngantrinya panjang banget ya. Nah, ini walaupun bukan, nah ini tantangan ya Om ya. Walaupun Pak Helmi Hasannya nggak duduk di sini, nah abang-abang berdua ini bisa nggak tolong bilangin sama Pak Wali itu, saya sebagai warga kota Bengkulu, tolong atasi itu, terutama dari Bengkulu, saya nggak ngomong kabupaten. Nah, Saya bisa. Coba. Ini sebenarnya bagian dari kegelisahan ya, kita DPR kota. Karena apa? Di depan mata kita, ya keluarga kita, teman-teman kita. Walaupun itu misalnya usahanya ada di Benteng dan lain sebagainya, antrian sampai berkilo-kilo ini kan mesti harus dipikirkan. Dan saya tidak melihatnya. Ini mohon maaf, ini satu yang saya kritik keras ini soal kebijakan gubernur. Gubernur itu berdasarkan undang-undang kita ini wakil pemerintah pusat. Berarti dia bisa mengakses Pertamina, dia bisa mengakses perusahaan-perusahaan, bisa mengakses, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, anggota DPR 45 dewan itu, ya, seprovinsi ini. Dapilnya itu kan jelas nih, Bengkulu, kota Bengkulu, Rejang Lebong dan semua. Saya tidak melihat bersatu, misalnya, ya ini dibicarakan sama Pertamina apa masalahnya, gitu loh. Dan ini sudah hampir, kalau dulu paling-paling bertahan misalnya 2 bulan, 3 bulan, Mas sekarang sudah hampir 2 tahun misalnya. Dan itu saya tidak lihat ada kegelisahan, ada statement, ya, ada misalnya sama-sama nih anggota DPR provinsi sama gubernur ke Pertamina, ke Jakarta, kayak gitu ya, sama-sama tanya ini apa masalahnya. Dan saya mempunyai keyakinan ini ada persoalan yang sangat urgent yang menurut saya gubernur tidak mampu untuk menyelesaikannya. Bang Helmi bisa menyelesaikannya enggak? Itu nanti Bang Helmi. Soalnya gini loh Bang. Soalnya gini Bang. Kemarin kita sempat ribut soal ada yang sopir ngamuk-ngamuk itu kan? Ya. Karena solar. Ya. Oke lah solar. Ada yang katanya ini apa dipakai untuk industri tambang lah, apa inilah. Enggak. Saya ini enggak ngisi apa Pertalite loh. Saya tuh ngisi Solar. Pertama. Ngantri Bang. Iya, benar. Nah, ini kan jangankan itu harga sudah naik kan? Sudah naik. Iya, bukan harganya yang kita protes. Yang kita protes itu antriannya. Antriannya. Nah, di kota lain nggak ada kayak gitu, Bang. Tapi di kota Bengkulu bisa nggak Pak Wali? Ya. Jadi apa namanya? Saya yakin bisa kalau kemudian beliau punya kewenangan itu. Iya. Karena seperti saya katakan tadi, beliau ada saja caranya di saat kemudian banyak kami kadang-kadang mengalami kebuntuan dalam menyelesaikan beberapa persoalan, beliau ada saja caranya kemudian beliau selesaikan itu. Saya pikir kalau kemudian ranahnya kewenangan beliau akan selesaikan itu. Pasti beliau akan selesaikan. Karena kalau bicara ranah kewenangan kan, saya ke Benteng juga antri kan. Saya ke Kepayang juga antri. Iya, Kepayang antri. Saya ke Curug juga artinya kan antri. bukan masalah tapi masalah di kewenangan. Rejang Lebong Iya. sama saja. Iya, kewenangan ini karena persoalan kewenangan. Andai beliau punya kewenangan itu, saya yakin karena ya saya
ya namanya ketua umum dulu pernah dilabrak oleh beliau zaman Bang Hatta. Dilabrak oleh beliau karena pada saat itu soalnya namanya ketua umum kan sakral. Itu pernah dilabrak karena ada persoalan internal pada saat itu dan beliau berani itu. Jadi nah ini apalagi kalau sekedar Pertamina ya, ketua umum ini kan resikonya kalau dilabrak kan bisa-bisa selesai gitu kan. Tapi itu pernah beliau lakukan gitu loh. Nggak boleh dilakukan. Jadi Pak Wali Kota menyurati presiden lagi gitu loh. Adiknya ketua umum waktu itu dilabrak ya. Ya karena memang harus viral dulu baru ada tindak lanjut. Ada tindak lanjut itu. Soalnya ini juga Om, saya tuh berapa kali telat datang gara-gara bensin udah mau habis ngantri. Dan sebenarnya masyarakat Bengkulu ini nggak terlalu ngeluh BBM itu. Iya. Cuman yang ngantrinya itu yang ngeluh. Iya. Harganya udah. Kan kemarin yang viral itu kan curhatnya naik-naik lah. Yang penting jangan perlu kami nginap. Karena mereka ini sampai nginap, Om. Nah ini tadi dan ini masih fenomena ini masih. Kalau menurut saya gini, yang berdasarkan kewenangan ya. Ini kan soal pusat ya. Hadirnya pemerintah itu mampu memberikan solusi. Ya. Nah kalau seandainya seperti sampai hari ini ya, gubernurnya nyenyak tidur dengan solar, pertalit, bensin itu ya, dengan antrian panjang. Anggota DPR yang tidak bergerak, ini jadi pertanyaan saya. Ya kan? Kalau ada, kecuali turunkan kewenangan itu. Ini Bang Tengku, turunkan kewenangan kota, nggak ceritanya. Ya. Kita ini juga menjaga etika sebenarnya ya. Dan ini menjadi penting menurut saya. Tidak ada permasalahan itu yang tidak bisa diselesaikan. Ya, apalagi orang punya kekuasaan kewenangan gitu. Bang, tapi ini kan kakaknya Bang Hilmi kan menteri. Iya, ini yang saya bilang tadi. Itu kan akses pusat, Bang. Ya harusnya kalau menurut saya selaku ini gubernur ya bersahabat saja lah sama Pak Helmi Hasan. Adiknya juga di himpunan adiknya ya kayak gitu ya, diajak ngobrol, diundang saja. Ini mohon maaf ini. Beliau ini pernah mau ketemu, selalu ditolak dengan alasan ini. Pak Helmi Hasan ini mau ketemu Pak Gubernur. Ya, ini masalah sinergi kan. Sinergi lah harusnya kan panggil. Boleh dia mewakili pemerintah pusat, gubernur ini mengkoordinir ya sistem pemerintahan itu yang ada di daerah bupati ya, panggil. Sama-sama lah kita ketemu ini ketum. Ya kan? Apalagi KIP ya, Koalisi Indonesia Bersatu itu. Oh iya, ya, kan koalisi kan? PAN, Golkar sama P3. Betul. Nah, tapi kalau dimotori oleh siapa? Pak Helmi Hasan. Khawatir kita ada ketersinggungan secara hierarkis. Itu kewenangannya gubernur. Ya kan? Tapi diajak gubernurnya, ayo kita ketemu. Bisa menurut saya. Banyak hal. Ya kan? Gitu. Iya. Cara lagi, Om. Jadi ini Kak Teguh saya lihat sudah mulai berpikir cara pandang Mas Bowo sama Bang Beni. Ini kalau pemilu hari ini dia akan katakan dalam hatinya kayak gitu. Iya, karena Helmi Hasan. Karena mungkin nanti apa namanya untuk mengurangi kadang-kadang beban ini saya kadang-kadang saya kira juga. Kita pernah ya juga Ben yang ngurus orang sakit itu. Iya. Iya kan? Dari WA itu ya. Saya banyak tahu Om karena pernah ini saya maaf ya, saya bukan ini ya Om ya, bukan. Maaf ya viewer, saya ini aja deh. Iya. Saya buka di sini gitu loh. Buka saja. Setahun saya ikut beliau, saya membebaskan lebih dari 10 lebih siswa yang saya bebaskan ijazahnya. Iya, saya bersaksi ini benar. Itu pakai kantong sendiri Om. Iya. Dan kantong adik-adik dari TV dulu. Iya. Masya Allah. Mereka gajian, Bang kami sisihkan, ayo kita bebaskan ijazah. Dan Kak Tengku berapa kali ngerjain saya untuk suruh bayar, bukan disuruh bayar ya. Dan itu ada yang sakit, Pak Wali begini katanya. Oh, udah WA nih katanya. Ada yang sakit kurang bayarnya di rumah sakit. Udah nih, tolong bantu. Udah nih. Itu bukan soal uang, tapi ternyata pas saya datang ke sana itu soal uang oh. Tapi udah didiskon memang, udah didiskon enggak. Didiskon itu dari kalau salah saya tuh 7 juta apa ini. Jadi 1 juta sekian. Iya. Dan itu alhamdulillah Om. Mungkin karena niat dari beliau juga baik kan apa ini. Dan dilancarkan itu dapat uang untuk melunasi di rumah sakit itu. Ya. Itu baru kan? Kalau saya tiap hari loh. Nah tiap hari. Jadi satu hal yang saya petik begini, ternyata orang yang populer di kalangan orang-orang populer itu belum tentu populer di kalangan akar rumput gitu. Jadi kayaknya Helmi Hasan ini populer di akar rumput. Iya. Dia nggak penting
dibahas orang-orang pinter mau apapun itu, tapi yang penting populer di grassroots. Mungkin inilah yang buat beliau itu di Pilgub kemarin suaranya lumayan kan? Iya, kita katakan. Jujur kalau kita ini kan kalangan populer, anggaplah ini orang-orang yang diskusi elit lah. Emang kan nggak populer program Hilmi Hasan ya? Apa itu? Nah? Tapi mungkin bagi masyarakat kelas bawah yang ini kan, itu penting gitu. Inilah yang kita butuhkan gitu. Nah, misalnya maaf ngomong ambulan. Yang ambulan itu kan belum tentu ini digunakan setiap saat. Tapi orang nengok, woi, ada jaminan karena setiap orang tuh berpotensi sakit gitu nah kan. Terus bangun rumah sakit. Ya, lu bisa saja kapan saja masuk rumah sakit gitu nah kan. Nah, ini kan nggak populer di kalangan elit, tapi kan populer di kalangan akar rumput. Tadi saya udah ngitung kalau seandainya Hilmi jadi gubernur itu butuh ambulan 1.341 desa. Jadi kalau satu ambulan tuh anggarannya 200 juta, itu butuh duit 280 miliar sekian. Cukup APBD provinsi. Seandainya tapi ya. Makanya tadi memang nggak populer di kalangan elit. Cuma tapi saya bilang tadi, saya bukan kader. Nggak, maksud saya itu politisi lain. Ya maksud saya itu juga, saya ngomongin saya tadi itu. Saya bukan kader PAN. Saya bukan orang partai dan saya bukan pemangku jabatan dan bukan tim ses gitu loh. Tapi waktu itu dia bilang itu tengah malam om. Saya baru pulang jam 12 malam. Datang ke rumah, istri baru nyiapin makan. Baru makan. Bang Hilmi Hasan itu nelpon. Itu ada yang di rumah sakit tuh. Hei Pak pengacara gitu. Dia bilang gitu. Mungkin kalau sama Kak Tengku, hei Pak Dewan. Gitu kan. Pak Dewan dari PAN. Ini saya bilang, hei Pak pengacara, ayo berbagi kebaikan. Bawa ke rumah sakit sekarang. Itu om. Jadi memang siapapun potensi ini, om juga Denny ada WA apa Denny, mungkin ketiban dikirim juga. Ketua SMSI bisa kok nggak bantu orang ini? Saya itu pernah, yang jadi saya nggak tahu salah gitu lah, nggak tahu salah saya pernah kena marah. Telepon tiba-tiba begini, Kak, itu ngapain aja situ di Bengkulu? Ngapain ini? Dan nada marah ya, ngapain aja? Tidur katanya. Ngapain aja di situ? Kok nggak tahu ada kejadian? Kejadian apa? Pokoknya saya bilang gitu kan. Lah berarti memang nggak tahu berarti. Orang itu juga di daerah kakak katanya. Nggak beres ini. Langsung dimatikan ya. Pokoknya kita kan tanya-tanya ini. Cek punya cek ternyata yang adanya orang benteng yang di pasar Muara Bengkulu, yang akhirnya kepala puskesmasnya dicopot. Iya. Itu rupanya. Saya cek, waduh, kata saya, langsung saya ketua komisi 1 langsung panggil kepala dinas kesehatan saat itu, langsung lakukan hearing gitu. Cek kan warga benteng ternyata kan itu kan warga benteng, cuman lagi contohnya sakit, lagi belanja di pasar, bawa ke situ, puskesmas saya sudah tutup, ya kan. Jadi kena marah, padahal apa salah saya nggak bisa ya, karena saya belum buka media, waduh. Jadi apalagi yang kemudian, makanya setelah itu yang langsung WA yang ditujukan kepada saya, nggak ada cerita, 15 itu harus selesai satu malam, satu hari itu harus selesai. Nah, masuk kadang-kadang WA jam 10 malam, jam 11 malam dari beliau kan. Besok pagi, malam itu saya langsung kirim ke beberapa staf kan. Besok pagi langsung saya cek lagi, selesai nggak? Itu loh, jadi nah ini yang jadi kemudian kerjanya kita itu kerja itu. Nah, balik lagi kepada tadi, PAN menang Hilmi Hasan gubernur. Ada suatu benang merah ya. Kalau kemudian saya katakan dengan relawan-relawan yang menyampaikan kepada saya, dan relawan itu kan lintas ya. Dia mungkin tadi bukan semuanya kader PAN. Banyak yang mungkin bukan kader PAN seperti Benny dan lain-lain, banyak yang non partisan. Cuma saya katakan bahwa mengherankan kalau kemudian menginginkan Hilmi Hasan jadi gubernur tapi partainya nggak dipilih. Nah itu kan nggak sinkron. Nah kalau memang menginginkan Hilmi Hasan jadi gubernur, ya partainya dipilih karena Hilmi Hasan adalah PAN. Seandainya diiris ini kulitnya Hilmi Hasan, yang keluar tuh darahnya biru. Tidak merah. Jadi nggak bisa dipisahkan antara Hilmi Hasan dengan PAN. Makanya saya katakan dengan konstituen saya katakan dengan kader-kader PAN, dengan caleg dan sebagainya yang ada di Kota Bengkulu, karena tugas saya ranahnya Kota Bengkulu lain dengan
Kusmito yang ranahnya provinsi ya. Saya sampaikan kepada rakyat. Kalau memang menginginkan Helmi Hasan bertarung kembali jadi gubernur, ya partainya harus dimenangkan. Kalau enggak ya nggak nyambung, ya kan? Nggak nyambung berarti kan olok-olok dalam Bengkulu kan? Berarti kan cuma omong kosong saja ingin Helmi Hasan dari gubernur, tapi partainya nggak dibantu. Tapi kalau Sama seperti menginginkan Jokowi jadi presiden, PDIP-nya menang toh. Iya. Kan begitu. Ingin SBY jadi presiden, Demokratnya menang toh. Nah, sekarang kalau Helmi Hasan ingin jadi gubernur, ya PAN-nya dimenangkan. Oke Om, terus seandainya gimana dengan pencalonan Helmi Hasan di Tegal? Karena kan pileg dulu baru pilkada kan? Iya. Mundur dia kalau saya terpilih dari situ. Ternyata PAN dapat mengusung calon kan? Ya. Atau kalaupun nggak penuh, ya koalisi sedikit lah nambah kursi itu. Iya, itu Dia komitmen bersedia beliau. mundur itu. Ya. mundur dari Tegal. Iya. Jadi kalau misalnya memang kemudian PAN menang ya, kursi yang kemudian mencukupi 9 atau 7 paling tidak ya, atau ya. Ya beliau akan mundur dari Tegal karena beliau ya Bengkulu gitu loh. Nggak bisa dipisahkan kalau misalnya dikatakan bahwa beliau tidak lahir di Bengkulu, tidak dibesarkan di Bengkulu. Tapi saya rasa bahwa kecintaan beliau terhadap Bengkulu ini nggak bisa diragukan lagi. Tidak bisa diragukan lagi. Siapa yang mengatakan beliau tidak cinta kepada Bengkulu? Ya kan? Apa yang beliau lakukan itu banyak yang kemudian mengorbankan diri beliau sendiri kadang-kadang. Serempet hukum sering betul gitu. Tapi beliau kan tidak peduli. Ingat dulu ada bansos ya. Kemudian rasmi ya. Kemudian ada tabung gas gratis lah. Itu kan semua diperiksa. Diperiksa bro. Diperiksa semua. Tapi kan memang beliau tidak mengambil apapun manfaat dari situ secara pribadi baik dalam keuntungan finansial dan sebagainya. Itu tidak ditemukan apapun. Sami-saki bolak-balik diperiksa. Apakah ada yang diambil oleh Helmi Hasan dan sebagainya? Faktanya tidak ada. Jadi memang untuk membuat Bengkulu ini maju memang butuh pemimpin yang gila. Yang gila. Gila tanda kutip kan. Saya ingat zaman Agus Rin dulu. Oh iya. Itu kan siapa punya ide buat muka akses pantai panjang. Pantai panjang. Ya terlepas ada sisi kekurangannya. Tapi kan kita nggak bisa melupakan jasa Agus Rin. Ya. Bisa sore keliling pantai. Dan itu efek ekonominya kan luar biasa ya. Karena mau kemana-mana kamu-kamu ini jualannya pasti Bengkulu punya pantai panjang gitu kan. Betul. Nah, itu kita bisa nyebut itu PD itu kan ya masih seperti itu kan semenjak Satu lagi Pak Agus Rin itu kan seperti karakter ini Helmi Hasan ini. Kenapa dia mencetuskan dana kelurahan yang itu diadopsi oleh pusat ya, 1 miliar 1 kelurahan. Sekarang dana DAU itu seluruh Indonesia itu sudah didistribusikan. Kota ini aja dapat 32 miliar ya. Kita coba cek daerah lain ya, DAU dia itu DAU peruntukan untuk kelurahan. Sebenarnya sebelum pusat ini melakukan itu. Nah, ini yang kita harap nanti ketika dia menjadi gubernur, distribusi anggaran itu merata sesuai dengan peruntukannya dan adil itu di daerah kabupaten kota. Ya kan? Contoh ya, ini jadi pertanyaan kita yang jalan Kota Bengkulu ini apa 500 juta. nggak Pemkot itu iri dengan daerah lain kan ada dana dibagi kan Pemprov itu Ya biasanya sebenarnya iri kita sebenarnya. berapa paling kecil atau gimana? Ya jadi nggak pernah kita seperak pun nggak pernah. Ya semenjak Pak Roydin ya. Soal sebelumnya ada. Ya, Hibah apa nama? Hibah ke daerah ya? bantuan keuangan namanya. Iya. Jenisnya bantuan keuangan. Bantuan keuangan. Jadi bantuan keuangan kepada kabupaten kota dari provinsi. Saya lihat Sumatera Selatan ada banyak betul, gitu. Iya. Saya lihat Linggong, Sirawas, kemudian Patlawang ya. Mereka dapat ratusan miliar mereka dapat setiap tahun. Enggak, yang saya tanya di Bengkulu ini. Di Bengkulu enggak. Jadi di Kota Bengkulu atau kita pernah Kota minta- Bengkulu. Kota Bengkulu enggak ada. Karena kita pernah waktu itu saking kita ingin rumah sakit kota tuh cepat berdiri dan fasilitasnya lengkap standar. Kita pernah minta bantuan keuangan ke provinsi. Ya. Nilainya 10 miliar. Enggak ada, enggak dikasih. Kecil 10 miliar itu kalau dibandingkan dengan APBD provinsi yang kalau hari sekitar 3 miliaran, 3 triliunan ya. Iya. Nah, jadi cuman nurun dia tahun ini 2,8 ya. Tapi sebelumnya di atas 3 triliun terus. Perasaan pernah 4 koma. Pernah 4,2. Pernah 4,2. Nah, tapi kemudian nurun. Bahkan jangankan itu kan kita pernah podcast ya masalah
apa namanya DBH ya, DBH. dana bagi hasil Iya, jadi tahan ikut. saham, iya itu loh. Jadi boro-boro kita mengharapkan bantuan keuangan, yang hak kita saja ditahan gitu. Iya. Yang pernah kita podcast itu ya, Bung Ben ya. Kalau saya pribadi yang saya suka sama Helmi itu ya rumah sakit. Terus dulu jalan-jalan 1000 jalan itu. Yang nggak saya suka itu ya program-program yang agak-agak religi-religi itu. Iya. Itu aja nggak suka. Kenapa? Nggak konsisten ya? Ya nggak konsisten aja nggak istiqomah. Tapi ya itu kita anggap kekurangan beliau. Tapi untuk program-program brilian seperti rumah sakit itu jangka panjang. Iya, makanya Terus suka- dia berani balai kota di sana, Ya. dia pasti berpikir sekian tahun kemudian tol segala macam terkoneksi kan Iya. di situ dan perlu pemerataan. Iya. Dan dia tidak lagi jadi wali kota. Dan gak Jadi- pas jadi- memang. Sekarang saya baru merasakan dampaknya dan saya sampaikan kepada kawan-kawan di Dewan itu tentang Bentiring kalau kemudian menjadi pusat kota. Pada saat datang musim hujan, dari mana masuknya? Dari mana aksesnya? Semuanya tertutup banjir. Rawa Makmur tertutup banjir. Iya. Jadi itu Dan pikiran Bentiring tutup pikiran nggak banjir. jadi di sana itu. Tidak, Pak. Sebelumnya belum berpikir saya. Iya juga, Saya dari awal juga berpikir apa kebetulan. Kenapa ini? Tapi setelah kemudian dampak banjir semakin meluas, saya rasa gitu ya. Dari Rawa Makmur tertutup aksesnya Iya. pada saat banjir. Masuk juga kita dari dendam ya. Iya. Dari dendam masuk ke Bentiring udah tertutup. Banjir juga. Tanjung Agung sudah banjir, Simpang Korpri. Tanjung Ya. Agung nggak bisa diakses. Bagaimana orang bekerja? Pasti terganggu. Kalau kita bawa tamu dari pusat, dari daerah lain, Ya. malu nggak kita? Terus beliau kok sempat mikir kota merah putih itu dari mana? Ya, jadi begini. Ini saya ceritakan bahwa ada 2 program beliau ini yang hari ini juga banyak kemudian mendapat tantangan ya. Satu adalah pembangunan kota merah putih. Yang kedua Rumah Sakit Tinogalo. Ini lagi dibangun Rumah Sakit Tinogalo. Ya. Kota merah putih sudah mulai berdiri balai, masjid. Kalau balai kota itu kan taruhlah beliau punya utang, ngapain belum ada ini sudah ditinggalin kan balai kota kan? Ya. Taruhlah itu utang beliau lah ya Ah. untuk ganti balai kota yang baru sebelum Betul, dihabis. betul. Tapi terus tercetus kota karena kota merah putih ini punya akar historis. Ya. Dulu kan pernah maaf ngomong almarhum Hasanuddin Yusuf mantan ketua KNPI pernah ngomong Bengkulu ini Kota seharusnya merah. kearifan lokal Ya. Ya. karena identitas sejarah bendera merah putih itu. Mengapa Bumi Rafflesia? Ya. Malaysia Filosofinya ini itu juga. Iya. itu kan. Itu yang beliau Terus ini ingatkan. tiba, nah yang agak semangat Bang Ken. Heeh. Tapi Ya, Bang Ken kan merah nggak punya putih. kekuasaan lagi Ya, kan? merajut merah putih. Ya, agak luar biasa lah. Nah, sekarang Helmi Hasan kok ngomong kota merah putih. Dari mana gitu? Apakah dia sudah mulai menasionalis lagi? Ya. Setelah lama tirakat kan? Ya. Mulai kembali memikirkan hal yang lebih besar kan? Jadi Anda mau bilang Helmi Hasan itu nasionalis gitu? Ya, bisa jadi. Partainya aja partai yang mana nasional, Om. Enggak, kita kan manusia itu kan punya proses bertahap. Yang awalnya mungkin membaca buku 100, pemahamannya seperti ini. Setelah baca 1000 buku, berubah. Ya. Bertemu dengan 10 orang, pemahamannya ketika bertemu 100 orang, diskusi, nambah wawasan, membentuk karakter diri. Oh gitu. Nah, Helmi Hasan dari itu tadi, akhirat sentis kayaknya sudah mulai ke ini. Ya, jadi begini. Nah, Nah, makanya saya sebutkan tadi selain Kota Merah Putih ada Rumah Sakit Tinogalo. Karena keduanya terkait dengan perempuan. Oh. Ya. Kota Merah Oh, Putih, gitu, beliau ya. ingatkan bahwa disinilah lahir Merah Putih di Bengkulu itu. Siapa yang pertama kali merajut bendera Merah Putih itu adalah Ibu Fatmawati. Fatmawati, yaitu ibu negara pertama Republik Indonesia, istrinya dari Bung Karno. Itu yang menjahit merah putih. Beliau inginkan bahwa merah putih itu lahir dari Bengkulu ini, dan itu perempuan. Ya. Makanya itulah yang kemudian menyambung dengan pendirian Rumah Sakit Tinogalo. Mengapa harus rumah sakit gitu? Ya jadi begini, ada penghormatan kita ya kepada perempuan ini. Jadi begini, ibu beliau perempuan, ibu banyak dari kita, ibu dari kita semua ini juga perempuan. Kemudian perempuan Bengkulu ini hebat, ya. Itu makanya salah satunya Ibu Fatmawati. Bahkan sampai hari ini anaknya Ibu Fatmawati itu Megawati, jadi ketua partai paling besar di Indonesia. Ya. Nah, dan Puan Maharani hari ini ketua DPR. DPR. Itu darah Bengkulu semua. Nah, Rumah Sakit Tinogalo ini kan dasarkan keprihatinan dari beliau. Banyak yang kemudian risih ya. Cewek, istri, perempuan berobat, dokternya cowok. Melahirkan dokternya banyak cowok. Ya bayangkanlah kadang-kadang ini kan aurat nih. Bicaranya aurat ya, walaupun
Kalau kita bicara ini kan dari sisi kesehatan mah nggak terlalu ini. Tapi alangkah lebih eloknya bahwa kemudian yang namanya perempuan ini dirawat oleh perempuan juga. Dokternya kan banyak dokter perempuan. Tapi kalau laki-laki dirawat bidan. perempuan nggak apa-apa. Ya. Itu pula egoisnya Saya melakukan laki-laki. sengaja. Kalau dirawat laki-laki tambah sakit ya kan? Iya. Karena faktanya memang begitu, Mas. Iya. Laki-laki ini tanpa wanita nggak bisa hidup dia. Nggak benar itu. Jadi terlepas dari nilai-nilai keagamaan, memang kamu aja lah kalau punya istri berobat diurusi dokter laki-laki mungkin Perasaannya. percaya, tapi Soal kan kenyamanan. nggak nyaman. Nggak nyaman saja. Dari Apalagi sisi itu melahirkan ya. bagus. Ya kan ada juga Ya, apa, ini Tapi tambah- yang saya nggak tambahan terima juga ya. kalau yang laki-laki sakit, jangan sampai nggak ada perempuan. Oh, gitu. Ya. Susah sembuh. Betul. Ini tambahnya lagi soal merah putih tadi sudah dijelaskan sama Bang Teguh soal apa ya nasionalis dia muncul kemudian sejarah ya. Tapi Wali Kota Helmi Hasan ini juga berpikirnya realistis. Apa faktanya? Ketika dia pingin sesuatu, membangun sesuatu, itu biasanya kalau berbicara tentang gedung lahan itu tidak nol saja. Ya, seperti di Sebakul. Itu kita cara berpikir dia bilang kita ada 16 hektar itu memang tanah itu sudah punya tanah Pemkot. Nah, ketika dikaji lebih mendalam sampai 100 hektar, apa dia bilang? Nanti dibebaskan bertahap ya. sesuai dengan anggaran, ya kan? Tuh. Kemudian misalnya seperti rumah sakit. Kenapa dia tidak misalnya langsung rumah sakit itu yang tanah kosong dibebaskan? Karena dia tahu benar bahwa itu prosesnya panjang. Ya kan? Kita mau membangunnya bertahap, kemudian lihat lingkungan. Ketika dia membangun balai kota, ya kan? Di apa kantor yang lama itulah. Ya. Kemudian misalnya soal ini yang kita sayangkan juga dari gubernur ya, itu soal Attaqwa. Attaqwa itu kan di tengah kota. Dalam bayangan dia kemarin itu bahwa ketika pemerintah kota membangun itu ya sebagus-bagusnya, kemudian dari PU minta ya diberikan kepada kota nggak mau kasih. Pertanyaan besarnya kan gubernur provinsinya sudah ada ini. Ya. Masjid ini raya. Masjid raya. Kenapa tidak? Sinergi saja, tidak mau dikasih. Bagi dia tidak apa-apa. Ya kan? Nah, ini kan menjadi apa ya? Dia juga rasional, tidak dalam artian misalnya apa ya? Misalnya mengapikan itu. Seperti misalnya yang pernah kita jelaskan di apa forum sebelumnya. Kenapa sampai di Semakul? Betungan itu soal apa? Ada pusat pemerintahan merah putih. Ya memang posisinya tadi yang bilang Pak Tengku nggak akan banjir di sana. Daerahnya tinggi. Kemudian dia menciptakan ya daerah yang mati, daerah yang sepi, daerah yang nanti apa ya yang kemarinnya banyak nyamuk, banyak ular, banyak babi kayak gitu ya. Kemudian hanya sekedar di tengah kota ada kebun yang tidak diurus. Bahasanya itu dia akan sulap. Itu menjadi pusat ekonomi juga. Karena sudah menjadi prinsip teori pembangunan itu ya. Ketika pusat pemerintahan itu beralih secara otomatis ya, semua aspek khususnya tentang ekonomi yang apa ya peruntukan untuk rakyat itu pasti akan ada imbasnya. Nah ini kan menjadi hal yang harusnya yang positif. Misalnya seperti di apa Bentiring, apakah di Bentiring ditinggalkan? Tidak. Di situ ada universitas, di situ sudah ada apa namanya itu pusat pendidikan juga, kayak gitu ya. Bahkan juga swasta juga ada berencana ya membuka pusat perdagangan dan lain sebagainya. Nah, artinya tidak serta-merta Mas Bowo bahwa Helmi Hasan ini ya tidak apa ya argumentasinya itu narasinya itu tidak beralasan itu tidak. Dia juga main data. Makanya kami kadang-kadang diminta ya Fraksi Partai Nasional DPD ini diminta bahkan kami usulkan berdebat kita ya berdebat kadang-kadang sambil berdiri kita berdebat. Gunanya apa sebenarnya mencari pola yang itu nanti untuk soal kebaikan ya. Nah kita pertegas tuh membangun tadi Mas Bobo bilang membangun balai kota, membangun pusat ekonomi, membangun pusat olahraga dan lain sebagainya, membangun masjid. Apakah dia menikmati? Tidak. Selalu bahasa saya itu karena takdirnya ya dibatasi oleh peraturan perundang-undangan, Helmi Hasan ini tidak bisa lagi menjadi gubernur yang wali kota yang ketiga. Itu nggak bisa lagi. Kita buat isu wali kota 3 periode. Nah gitu. Berubah Ya kan? undang-undang. Artinya apa Bang Benny, Mas Bowo, ini Bang Tengku, yang dia pikirkan adalah generasi
selanjutnya. Silakan Anda. Silakan Anda untuk berbuat yang sudah saya berbuat, dan ini kan bagus. Ya kan? Tuh. Bagaimana? Kayaknya udah 2 jam gitu ya. Iya. Udah 2 jam. 1,5 jam. Sudah nggak terasa. Paling lama ini berarti. Oke. Ya alhamdulillah. Kita ngadakan ngupe. Lain waktu kayaknya Lain waktu perlu ya. bahasan nantilah. Ini kan kita khusus karena ini ilmiah ini kan fenomenal, Ya. unik gitu nah kan. Ya. Unik ya, betul. Unik. Jadi ya itu tadi, mudah-mudahan nggak akhirat sentris lagi kan. Karena Ya. sudah muncul isu merah putih tadi kan. Gerombolannya unik juga nggak? Ini bahasa Itu tadi. apa ya? Nah, Gerombolan. Geng Geng. politik itu tadi. Ternyata Kayaknya emang perlu dicontoh oleh Dan pemimpin iya. partai negara. Ternyata walaupun misal dia lagi mimpin di satu tempat pun dia nggak ada di situ, gengnya masih Geng. jadi Meskipun dia bergerak. tidak memberi langsung, tapi pemberiannya lewat tangan siapa kan bisa. Iya. Zaman udah canggih bro. TF. Mobile. Dan memang di Asia ini, rata-rata di Asia, itu memang perlu pemimpin gila untuk merubah rakyatnya. Iya. Kita contoh Singapura ya, Lee Kuan Yew ya. Iya. Bagaimana dulu Singapura itu begitu berantakan, kotor dan Betul, sebagainya. ya. Ya. Pada saat kemudian Lee Kuan Yew jadi presiden, Ya. itu bukan main, dia paksakan agar rakyat disiplin, tertib dan sebagainya. Ya. Jadi rubah pola itu. Sehingga hari ini Singapura menjadi kota yang salah satu yang paling maju di dunia ya. Dan disegani. Begitu juga kemudian Cina, mungkin masih ingat peristiwa Tiananmen kan, bagaimana ribuan mahasiswa kemudian mati kan. Tapi kemudian Cina menggeliat dan sekarang menjadi ekonomi kedua di dunia setelah Amerika Serikat kan. Nah ini kan memang perlu cara-cara gila. Dan saya di Bengkulu ini juga sebenarnya di Indonesia ya, Indonesia umumnya, khususnya kita di Bengkulu ini juga memang perlu seperti itu. Pemimpin yang progresif, dia visioner, gila gitu. Kalau nggak bisa kita rubah ini. pemikirannya Ya. untuk maju yang nilai itu tadi. Ya, tapi saya juga pengen sampaikan loh nanti, karena ini kan santai Pak Rohidin ya, Ya, kayak nggak ada yang lain aja dijudul-judulkan untuk beribut ini kan. Pak Rohidin juga banyak. Tapi saya terus terang aja di sini. Masanya. Pak Rohidin jangan baper ya. Nggak, saya mau cerita kebaikan Pak Rohidin juga banyak. Iya. Nah, dia pernah ngomong WA orang lah yang habis minyak di situ lah, pecah ban. Saya pikir semua kepala daerah mengalami seperti itu. Ya. Terus jiwa nasionalisme juga saya pikir bagus Pak Rohidin, karena dia sama-sama Patung Fatmawati ya. Iya. Ya meskipun itu bukan duit APBD, tapi kan itu ada zaman Pak Rohidin. Ini kan nilai-nilai kearifan lokal, dan Helmi sekarang sudah mulai mengarah ke situ. Ya. Cuma dia lebih tegas, merah putih lantaknya kan. Terus rumah sakit Tino, kalau orang berpikir kan apa ini, tapi itu kena ke jiwa kita bro, Iya betul. para lelaki gitu nah. Jadi harus didukung itu rumah sakit itu. Iya. Betul nggak? Betul. Ya betul. Kalau lahiran istri kau mak ngomong kan, yang operasi, yang buka-buka dokter laki-laki, meskipun itu profesinya gitu, tapi pasti lebih nyaman ketika dokter perempuan. Karena perempuan. Itu kan Tapi ingat kalau kau sakit, biar cepat soal sembuh. periksa kalau sakit perempuan ke perempuan gitu kan. Atau rumah sakit umum bisa jadi ada dokter cowok. Tapi saya tahu Mas masih pijat sama perempuan. Ini masalah dapur ini. Masalah dapur. Ya. Kami, Jangan dilempar ke saya. kami sama Bang Teguh berangkat dengan Nggak ngerti kan itu, nggak ngerti kan. Iya. Itu intermezzo. Namanya pacak galo. Ya, mungkin inilah ketika dua senior kan, ya udah dilatih matang di organisasi. Jadi kemampuan mempengaruhi host itu. Ya, sebenarnya Mas Go, Satu lagi loh, Kak, ini saya mau bilang Pak Bang Go. kota ini punya Kita bank juga. terhipnotis Ya, ini. Bang Fadila. Ya. Nah, itu di periode beliau juga punya bank. Ya. Oh, Bang Bapak Fadila. Dila ya. Nah, makanya banyak catatan-catatan nih juga memang harus kita apresiasi. Terlepas memang sebagai manusia ya kekurangan pasti ada lah. Iya. Siapa yang nggak kekurangan kan? Kemudian masalah orang yang membenci, ya Rasulullah saja sekian banyak orang yang benci. Iya, jangan Rasulullah benci aja, ya mau sudah, dibunuh kan? sudah pilihan Allah kan begitu Iya. ya. Jadi apalagi beliau. Sempurna kayak gitu. Dan beliau tidak baper untuk itu, karena beliau selalu mengingatkan, Kak, kecil nih Yan, cobaan kita ini Rasul itu selalu Iya. gitu. Saya juga pernah podcast dulu Bang. Kalau Bang ingat waktu itu di balai ya. Saya bilang kan, podcast sama Pak Helmi Hasan, Bang Helmi kan. Saya bilang, Bang, netizen nih banyak yang nanya sama Bang. Bukan nanya sih, banyak yang komen di tentang
Helmi Hasan itu pembohong. Iya. Jawabnya ini juga. Apalah Helmi Hasan gitu dia. Iya. Nabi aja gitu. Itu selalu dia bilang begitu. Nabi sesempurna itu manusia, ada pembencinya. Ya. Gitu. Nah, saya menarik tadi. Sebenarnya sama ini apa Bang Tengku sudah saya bisik tadi Kak. Mereka berdua ini kan host yang punya punya kemampuan lebih rata-rata dari yang lain. Saya bilang Kak, kita berdua jangan sampai kalah. Dalam ilmu host itu Kak, yang membawa acara itu, dia sudah harus ditanamkan bagaimana on the track ya, narasumber itu mengikut alur pikirannya Kak. Tapi hari ini sesuai dengan ini Bang, kita berhasil. Ya, Kita terhipnotis om. kita bawa ke kita gitu. Kenapa? Luar biasa ketika dia bilang tadi, saya ini ada kekhawatiran ya besok ini ada ajuan mau jadi mau jadi bergabung ke partai mana nasional gitu ya. Nah kemudian masuk ke ruang pencalekan gitu. Saya juga agak Kalau Mas Bo ini belum pernah ketiban dia. Kalau ini sudah ditompor sebagian Mas. Terasa dia. Iya kan? Lu pernah kan om? Belum. Wah, om, Iya. senang nih ya nengok orang yang sakit itu lagi sakit om. Terima kasih. Tersenyum dia om. Iya. Mau kasih banyak gitu Iya, ya. betul. Anak yang ijazahnya dibebaskan itu kemarin tuh. Peluk-peluk. Woi bang, makasih. Ibu Belum lagi itu. yang waktu didampingi si itu ya, Perang Serai. Iya, Sampai ada hari masalah. ini masih sayang dia. Iya, Ah. masih kontak. Tadi dia ini juga bang. Dikit nih. Tadi dia komentar di Facebook saya. Kita bahas soal guru tadi, yang demo kemarin. Ternyata ya ada persoalan PAUD. juga. PAUD. PAUD. Dia komen, tolong kami juga dong honorer yang di PAUD. Gitu. Ya mudah-mudahan PAUD kan wewenang kota. Ya, ke kota. Ya, mudah-mudahan. Nah ini Bisa nanti. Ibu Oh, sudah ya. saya sampaikan. Ini bidang beliau ini. Iya. Bidang beliau nanti. Di Komisi 3 ya. Di Komisi Sudah 3. nanti sudah juga kita Nah boleh bang kalau misal besok ini PAUD ya. Boleh. Ada Ya. PAUD-nya kan. apa keluhan mereka, dan saya harap abang yang pemangku yang punya wewenang mengawasi Insya untuk Allah. menggolkan itu juga ada. Boleh lah om ya? Ya, cocok kita. Guru, Apalagi Om. itu punya nilai manfaat, Manfaat. membahagiakan orang. Ya. Tapi kami ini kan nggak kapok untuk mengundangkan kayak gitu kan. Hah? Enggak, saya Karena suka. hari ini dapat lawan tanding dia. Dikerjain senior gitu. Beliau ini kan host juga om. Ya. Ya itu tadi. Mungkin dari situ ya. Ya. Diskusi kita malam ini. Ya. Selamat berjuang abang-abang. Salam sama Bang Helmi Hasan. Ya, untuk PAN-nya juga. Dan juga untuk teman-temannya dengan bendera yang lain. Biar adil om. Jadi tetap di sini saya kunci nih bahwa kami nggak satu bendera. Walaupun beliau Pak Tengku ini berjasa untuk memulai ini kemarin. Gitu kan. Sumber pertama ya. Narasumber pertama. Loh, ada yang sampaikan? Cukup. Ya. Terima kasih banyak, tonton terus di Forum Bengkulu karena forum ini akan banyak menyelesaikan persoalan Bengkulu. Insya Allah. Dan Menjelaskan banyak hal. Insya Allah. Forum dulu yes. Ya. Oke. Pacak galau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi